Ronglin, kamu harus pergi kencan buta dengan nona keluarga Jiang. Pak, sudah kukatakan, aku tidak mau ikut kencan buta. Kamu, dulu paman Jiangmu di keluarga Rong, pernah membantu di saat tersulit. Tapi menyuruhmu, kencan buta saja, susahnya bukan main. Pak, bisakah Papa tidak menggunakan pernikahanku hanya untuk membalas budi pada orang lain? Aku tidak peduli. Paman Jiangmu sudah tiada bertahun-tahun lamanya. Aku sudah berjanji padanya akan menjaga Xiaobing dengan baik. Pernikahan ini, mau tidak mau kamu harus menjalaninya. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu anak lagi. Iya, iya, iya. Aku akan pergi. Tapi aku punya satu syarat. Papa tidak boleh membongkar status keluarga kita sebagai orang terkaya. Ini adalah ujianku untuknya. Disuruh kencan buta saja, kamu masih banyak maunya. Aku malah takut gadis itu yang tidak tertarik padamu. Ya sudah, karena kamu sudah setuju, cepat hubungi gadis itu. Duh, siapa namanya? Namanya Jiang Hanbing. Bing Er, ayahmu sudah mengatur sebuah pertunangan untukmu sebelum beliau tiada. Kudengar dia pandai menghasilkan uang, punya mobil dan rumah di kota Ye. Kamu harus pergi menemuinya. Baiklah, aku mengerti. Keluarganya tinggal di Imperial Banyan Garden, kamu langsung saja temui dia ke sana. Halo, nama saya Jiang Handing, maaf, apakah benar ini rumah keluarga Paman Rong? Aku tahu, kamu sudah mengatakannya 3 kali. Dia pasti putra Tuan Paman Rong, kan? Sepertinya dia juga tidak ingin kencan buta denganku. Jika ini kacau, ibu tidak akan bisa menyalahkanku lagi. Siapa itu? Oh, Bing Bing, ayo cepat masuk. Kebetulan Ronglin juga ada di sini, ayo nanti makan bersama. Oh, tidak perlu, Tuan Paman Rong di rumah saya sudah ada masakan, mungkin lain kali saja. Kalau begitu pas sekali, Ronglin juga belum makan. Tunggu dulu. Nanti biarkan dia mencicipi masakanmu. Hari sudah mulai gelap, saya tidak akan menahan kalian lebih lama lagi. Jika ibuku sampai tahu, kalau aku menolak pria ini di depan pintu, dia pasti akan menceramahiku habis-habisan. Sudahlah, lebih baik menghindari masalah daripada mencarinya. Karena sudah begini, bagaimana kalau kamu makan di rumahku saja? Tahu jalan ke rumahku? Lurus saja ke sana. Pada akhirnya, bukankah aku juga yang harus menunjukkan jalan? Itu, rumahku agak berantakan, kamu jangan keberatan ya. Tidak akan. Sudahlah. Aku sudah berjanji pada Tuan Paman Rong untuk menjagamu. Tamu adalah raja, jadi tenanglah saja, duduklah sebentar. Ada yang perlu aku bantu? Mana mungkin membiarkan tamu membantu? Kamu cukup duduk manis saja di sofa itu. Tidak apa-apa, biar aku saja. Kalau begitu, itu. Tolong cuci piring-piring di sini, aku khawatir nanti tidak cukup untuk menyajikan masakan. Baiklah. Pria ini tidak hanya tampan, tidak sangka tubuhnya juga sangat atletis. Kenapa kamu melihatku begitu? Iya. Dapurnya cukup kecil, dan rasanya cukup sempit jika ada 2 orang di sini. Lagi pula makanannya sudah hampir siap, bagaimana kalau kamu menunggu di luar saja? Baiklah, aku tunggu di luar. Saat menatapnya, aku benar-benar bisa merasakan kehangatan sebuah rumah. Hidangannya sudah siap, ayo kita makan. Baik. Omong-omong, apa hobimu biasanya? Aku biasanya bekerja di lokasi proyek konstruksi. Dan jika ada waktu luang, aku berolahraga di gym. Proyek? Kamu bekerja di konstruksi? Pantas saja tubuhmu sangat bagus, ternyata hasil dari mengangkat batu bata ya. Itu pasti sangat melelahkan. Berapa gaji sebulan? Sudah kuduga, mengobrol santai tadi hanyalah basa-basi. Sekarang dia mulai tidak sabar dan menanyakan poin utamanya. Aku hanya pekerja biasa, sebulan sekitar $3.000 saja. Itu lumayan, lagi pula hidup yang sederhana adalah kenyataan yang sebenarnya. Dan kurasa bekerja di konstruksi itu cukup keren, mencari uang dengan tangan sendiri, tidak ada yang salah dengan itu. Wanita ini sepertinya berbeda dari yang kubayangkan.
Ronglin, sebenarnya kurasa kamu cukup tampan. Bolehkah aku menyentuh ototmu? Sebentar saja. Jiang Hanbing, ayo kita menikah. Pesan terakhir ayah sebelum tiada, beliau ingin aku mendapatkan tempat bernaung yang baik. Pria ini juga cukup baik, menikah dengan siapapun sama saja kan. Aku juga tidak mau ayah di surga merasa khawatir akan urusanku. Baik, ayo kita menikah. Ayo. Makanlah makanannya. Aku benar-benar menikah dengan seorang pria yang aku kenal kurang dari 24 jam. Aku tidak percaya aku menikah dengan pria yang baru aku temui kurang dari 24 jam. Aku harus melakukan perjalanan bisnis mendadak selama 1 bulan. Untuk sementara kamu pindah saja ke rumahku dulu. Ini ada sebuah kartu, gunakan ini untuk semua keperluan rumah tangga. Hah? Tidak usah, aku punya uang sendiri. Aku masih mampu menghidupi seorang istri. Ini milikku, aku pergi dulu. Tempat sebesar ini, kenapa kosong sekali? Untung saja ada aku si desainer genius, biar aku bantu merenovasi ruangan Ronglin. CEO, silakan lihat. Ini adalah profil Nyonya. 24 tahun, seorang desainer yang punya 3 juta pengikut dan sudah cukup terkenal. Siapa yang menyuruhmu berinisiatif memeriksanya tanpa izin? Kedepannya, segera laporkan segala beritanya kepadaku secepat mungkin. Baik, Aku sudah memberi kalian waktu 1 minggu. Dan kalian mencoba membodohiku dengan hasil seperti ini? hah? CEO. CEO, Apa yang sedang aku lakukan sekarang? rapat. CEO, coba lihat. Nyonya baru saja mengunggah sesuatu. Rapat hari ini dibatalkan. Sebelum jam pulang, kalian semua harus mengerjakan ulang proposalnya. Apa kalian dengar tadi? Ternyata CEO sudah menikah. Dia bahkan sampai meninggalkan rapat penting demi sang istri. Dia benar-benar pria yang sangat memanjakan istrinya. Kamu pergi ke kota Ye dan bawakan isolasi terbaik serta sarung tangan untuk Nyonya. Aku harus segera kembali untuk melihat seperti apa dia mengubah rumahku. Baik. Sepertinya ada orang di ruang tamu. Ronglin bilang dia akan pergi selama 1 bulan, tidak mungkin itu dia. Mungkinkah ada pencuri masuk ke rumah? Ah, Jiang Hanbing. Ronglin, kenapa kamu ada di sini? Maaf ya, aku kira tadi itu pencuri. Proyeknya sudah selesai, jadi aku pulang lebih awal. Lagi pula, kalau ada pencuri masuk ke rumah, bukankah seharusnya kamu langsung meneleponku? Kenapa malah nekat menghadapinya sendiri? Maaf ya, aku terlalu takut tadi. Lain kali tidak akan begitu lagi. Berani bicara soal lain kali? Tidak berani, aku berjanji kali ini pasti akan belajar dari kesalahan. Aku lapar. Kalau begitu aku akan buatkan mie untukmu, tunggu sebentar ya. Kamu sudah bangun. Aku sudah membuatkan bekal untukmu, ingatlah untuk membawanya saat kamu pergi ke kantor nanti. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf atas kejadian semalam. Aku ada urusan, aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Aku mau pergi bekerja.
Sekarang aku sedang mencalonkan diri sebagai penanggung jawab proyek Qingshan. Hari ini hasil pencalonannya akan diumumkan. Jika berhasil terpilih, maka aku akan menjadi karyawan tetap di perusahaan Yuan Hang. Aduh, tidak bisa mengobrol lebih lama, aku berangkat dulu ya. Akuisisi saja perusahaan Yuan Hang, tempat istriku bekerja. CEO, apakah hari ini untuk makan siang Anda mau dipesankan nasi emas hitam dari restoran Michelin? Tidak usah, istriku sudah menyiapkannya. Makan siang penuh cinta. Lucu menurutmu? Aku menyukainya. Benar, Anda sangat menyukainya. Tapi, Anda ternyata punya sisi yang cukup manis juga. Saya permisi dulu. Kamu iri? Tidak iri. Maaf. Saya umumkan satu hal. Untuk proyek-proyek Qingshan kali ini akan dikelola oleh Suling. Aku sudah melihat rancangan desain Shuling, sketsanya berantakan dan konfigurasinya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pihak atasan menyerahkannya kepadanya? Jiang Hanbing, apakah kamu ingin menggantikan posisiku sebagai manajer di sini? Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Sejak kapan perusahaan mengizinkan seorang anak magang sepertimu mencampuri urusan kami? Desainku adalah yang paling sesuai dengan proyek ini. Anda harus tahu jika proyek Qingshan tidak ditangani dengan baik, hal itu akan memberikan kerugian besar bagi perusahaan. Meski proyekmu dibuat dengan sangat bagus, aku adalah manajer, terserah padaku ingin memberikannya kepada siapa. Jika kamu berani bicara sembarang lagi, cepat pergi dari sini. Tuan manajer harap tenang. Tidak ada gunanya meladeni orang seperti dia. Pantas saja perusahaan memberikan proyek itu kepadamu, ternyata kalian berdua sudah menjalin hubungan gelap sejak lama. Yuling, apakah rasanya enak menukarkan tubuhmu demi mendapatkan proyek? Jangan bicara sembarangan. Itu karena manajer menghargai kemampuanku. Lihatlah, inilah alasan mengapa kamu tidak selevel denganku. Di sini, kamu harus patuh padaku. Aku ingin melihat. Dengan mengandalkan fisikmu itu, sampai kapan kamu bisa tertawa dengan bangga? Kamu. Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat tidak senang begitu? Ini soal proyek Qingshan itu, padahal rancanganku adalah yang terbaik, tapi manajer tidak bermoral itu malah memberikannya pada wanita lain. Cara-cara kotor di dunia kerja ini benar-benar menjijikkan. Jangan khawatir. Siapa tahu saat kamu ke kantor hari ini, proyek itu akan menjadi milikmu. Semoga ucapanmu itu benar-benar menjadi kenyataan, aku berangkat kerja dulu. Hei, mana jatah makan siangku? Suasana hatiku sedang buruk, masak saja sendiri. Hei! Halo? Kembalikan proyek Qingshan kepada Nyonya. Dan satu lagi, aku akan datang ke kantor untuk melakukan inspeksi hari ini. Selesaikan draft desain dan proposal ini, lalu kirimkan padaku. Kamu ingin aku yang mengerjakan proyekmu, tapi menggunakan namamu? Kamu pikir aku ini relawan amal? Jangan bersikap tak tahu terima kasih. Kerjakan saja apa yang kusuruh. Jangan banyak bicara. Aku punya koneksi orang dalam. Kalau kamu tidak patuh, hati-hati posisimu di perusahaan ini tidak akan lama. Ada apa ini? Ribut-ribut sekali. Dengar, sebentar lagi CEO yang baru akan datang ke sini. Cepat bereskan semuanya, jangan sampai terlihat buruk di depannya. Baguslah, kalau CEO mau datang. Aku justru ingin membiarkan dia melihat. Ada berapa banyak orang di perusahaan ini yang seperti kalian, hanya menjadi parasit yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Terus kenapa? Memangnya kamu punya wewenang? Apa kamu punya pengaruh? Kamu tidak punya apa-apa, jadi mau melawanku pakai apa? Jiang Hanbing, simpan saja tenagamu. Seberapa keras pun kamu mencoba, kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Suka atau tidak, proyek ini harus tetap kamu yang kerjakan untukku. Apa? CEO secara spesifik meminta proyek Qingshan. Diserahkan kepada Jiang Hanbing untuk dikerjakan. Apa proyek ini akan diserahkan padanya? Apa tidak ada yang salah? Akhirnya perusahaan ini punya orang yang paham. Oh, aku tahu.
Jiang Hanbing, aku tidak menyangka caramu menggoda pria ternyata sangat hebat. Aku tidak peduli siapa donatur di belakangmu. Tapi jaga mulutmu baik-baik, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Jiang Hanbing, pria tua mana yang perutnya buncit itu yang kau jadikan simpanan, sampai-sampai bisa membujuk CEO untuk memberimu proyek itu? Apa maksudmu? Jangan memaksakan pemikiran kotormu itu pada orang lain. Kau pikir semua orang sepertimu? Kau hanyalah mainan orang kaya, jangan merasa diri terlalu hebat. Menurutmu, jika aku beritahu orang-orang di perusahaan bahwa kau dipelihara oleh pria tua, apa kau masih bisa bertahan di sini? Tindakanku selalu jujur dan lurus, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa memanjat ke tempat tidur. Jiang Hanbing, kau berani memukulku? Dasar wanita tak tahu malu. Jangan pikir hanya karena engkau punya donatur, kau bisa bersikap seenaknya di sini. Lihat saja, bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Benar, akulah pendukungnya. Di perusahaanku, memberikan proyek itu kepada istriku. Apa itu juga jadi masalah? Kamu, Andalah yang baru saja mengakuisisi perusahaan kami, yang rumornya punya aset ratusan miliar dolar, sang penguasa di kota Y, Tuan CEO Rong. Bagaimana mungkin dia adalah istri Anda? Urusanku bukan hal yang bisa kamu pertanyakan. Menggunakan cara yang tidak benar di perusahaanku, demi merebut proyek istriku. Nyalimu besar juga ya. Pak Rong, Anda salah paham. Mana mungkin aku merampas proyeknya? Pihak manajemen merasa aku lebih cocok untuk proyek ini, makanya mereka memberikannya kepadaku. Jangan bermain trik murahan denganku. Menggunakan cara kotor untuk mendapatkan proyek, sangat merusak citra grup Rong kami. Aku tidak ingin melihatmu besok. Kamu dipecat. Pak Rong, aku mohon jangan pecat aku. Aku karyawan lama di sini, tolong beri aku sedikit keringanan. Sudahlah, aku juga tidak ingin orang lain bilang kalau aku menggunakan pria untuk pamer kekuasaan. Semuanya terserah padamu, Bingar. Turunkan jabatannya. Sekarang cepat pergi. Bingar, ayo kita pulang. Tidak usah, Pak Rong. Anda orang penting yang sangat sibuk, jangan tunda urusan Anda, aku akan pulang sendiri. Gawat. Bingar benar-benar marah. Apa ini terlihat lucu bagimu? Jiang Hanbing, jangan senang dulu. Mari kita lihat saja nanti. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Jadi, itu berarti kamu sengaja. Kita dijodohkan untuk kencan buta sebelum pernah bertemu. Dan aku tidak punya pilihan lain saat itu. Tapi kamu tidak juga berterus terang setelahnya, kan? Aku ingin memberitahumu, tapi aku takut kamu marah. Ronglin, kamu hanya takut jika aku tahu identitasmu, aku akan merebut harta gonoginimu, kan? Kamu menyembunyikan identitasmu, jadi begitu kita bercerai, kamu tidak akan mengalami kerugian apapun. Apa yang kamu bicarakan? Kita tidak akan bercerai. Ronglin, tenang saja, aku tidak akan mengambil uangmu, kita akan segera pergi mengurus perceraian sebentar lagi. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Setelah melihatnya, baru kamu putuskan ingin bercerai dariku atau tidak. Kamu benar-benar memindahkan semua asetmu atas namaku. Jika karena kesalahanku kita sampai berpisah, maka aku akan memberikan seluruh asetku kepadamu. Tapi baru 10% saja, karena aku harus bertanggung jawab atas perusahaan dan karyawanku. Apa kamu sudah gila? Bahkan jika hanya 1% dari kekayaan grup Rong, itu sudah cukup bagi seseorang untuk menghabiskannya selama beberapa generasi, dan kamu memberiku sebanyak ini. Semua itu tidak penting bagiku. Selama kamu bisa tetap berada di sisiku, aku rela kehilangan segalanya. Jangan tinggalkan aku. Setuju? Kamu istirahatlah dulu. Nanti aku panggil saat makan siang siap. Mau kemana? Ke kantor. Jangan pergi. Hari ini aku mintakan izin untukmu. Tidak bisa.
Karena aku sudah mendapatkan proyek Kingshan ini, aku harus berusaha keras untuk membuktikan pada Shuling bagaimana aku bisa sukses dengan kemampuanku sendiri. Hanbing, ada klien yang memintamu langsung untuk mengerjakan desain interior. Ya, nanti datanya akan saya kirimkan padamu. Pak Manajer, saya sudah memegang proyek Kingshan, saya tidak ada waktu untuk mengerjakan yang lain. Masalahnya begini, penawaran dari klien ini, $1 juta. Apa kamu yakin ingin menolaknya? Walaupun harganya sangat menarik, tapi saya harus bertanggung jawab pada proyek saya, lebih baik Bapak cari orang lain saja. Hanbing, kita tidak boleh menyinggung klien kali ini. Jika kamu memang tidak sanggup, saya bisa menyerahkan proyek Kingshan pada orang lain. Baiklah, aku tidak boleh berhenti di tengah jalan. Belakangan ini aku akan lembur saja. Oke, proyek ini saya terima. Nah begitu dong. Kalau begitu, nanti kamu pergi ke rumah klien untuk berdiskusi, alamat dan nomor telepon kliennya. Akan segera saya kirimkan. Baik Pak Manajer. Kalau begitu saya kerja dulu. Manajer, kamu bilang, setelah memberikan proyek Kingshan itu pada Jiang Hanbing, kamu akan memberiku proyek yang lebih besar. Kenapa sekarang semua kasus malah diberikan padanya? Apa kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Aduh, sayangku, jangan menangis. Tapi klien itu yang minta Jiang Hanbing sendiri, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mau tahu. Aku juga harus ikut dalam proyek Kingshan itu. Baiklah, baiklah. Nanti kalian berdua pergi ke lokasi bersama-sama. Aku tahu kamulah yang terbaik untukku. Untung saja pria ini cukup bodoh. Kalau tidak, akan sulit untuk menghadapi Jiang Hanbing. CEO, Nyonya baru saja menerima pesanan besar lagi, dan sekarang dia sedang menuju ke rumah klien. Bukankah dia sudah menangani proyek Kingshan? Apakah dia sanggup menangani 2 proyek sekaligus? Kali ini klien yang secara khusus memintanya datang, mereka menawar dengan harga $1 juta. Siapa itu? Tuan besar. Pak Tua? Kapan dia kembali? Siapkan mobil. Baik, bos. Pak Tua, kenapa Anda tidak mengabari aku saat kembali ke dalam negeri, malah pergi melihat cucu menantu diam-diam? Hehe. Untuk apa memberitahumu? Kamu pun tidak peduli padaku. Aku hanya ingin mengamati seperti apa menantu yang dipilihkan ayahmu untukmu. Menjadi nyonya besar di keluarga Rong, bukanlah posisi yang bisa ditempati oleh sembarang orang. Bing Er, itu wanita yang baik, jadi Anda tidak usah terlalu khawatir. Berhenti di situ. Jangan merusak rencanaku di sini. Cepat, cari tempat untuk bersembunyi. Cepatlah sedikit. Bagaimana jika Anda terkena serangan panas di luar? Cuacanya sangat panas. Aku mengerti. Dasar bocah. Sangat panas, kenapa tidak ada orang yang membukakan pintu sama sekali sih? Apa kita sedang dipermainkan? Klien sudah membuat janji dengan kita, mereka tidak akan ingkar janji, ayo tunggu sebentar lagi. Apa telingamu bermasalah? Kita sudah mengetuk pintu begitu lama, dan mereka baru membukanya sekarang. Aduh, maafkan saya, pendengaran orang tua ini memang kurang baik. Tidak apa-apa kakek, jangan dengarkan dia. Kami adalah desainer yang datang untuk mendiskusikan rancangan desain, boleh tahu apakah pemilik rumah ini ada? Pura-pura sopan. Apa kamu berharap seorang pelayan akan membantumu mendapatkan proyek ini? Beraninya kamu mencari muka pada seorang pelayan? Kalian berdua datang di waktu yang tidak tepat, Tuan baru saja pergi keluar, beliau memintaku untuk mendiskusikan masalah desain dengan kalian. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Silakan masuk. Silakan duduk-duduk, ayo minum teh. Kamu hanyalah seorang pelayan. Beraninya kamu duduk sejajar dengan kami. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Shuling, apa yang kamu pamerkan di sini? Pekerjaan itu tidak mengenal kasta, berkata kasar kepada orang yang lebih tua, apakah kamu punya tata krama? Kakek, tidak usah pedulikan dia. Benar-benar merendahkan harga diri sendiri. Kami adalah tamu yang diundang oleh pemiliknya. Dia hanya seorang pelayan. Apakah dia sebanding dengan kita? Kakek, tolong beritahu saya apa keinginan kliennya. Tuan besar kami ingin membuat rumah ini terasa lebih muda, tapi benda-benda antik yang klasik ini kami tidak rela membuangnya. Jadi, perlu memadukan kedua gaya itu menjadi satu. Rumah tua ini memang memiliki daya tariknya sendiri. Agar tidak merusak keindahan ini, saat membuat desainnya, itu memang agak sulit. Aduh, kamu malah benar-benar berdiskusi dengan pelayan ini. Memangnya dia bisa mengerti apa yang kamu bicarakan? Sungguh lucu sekali. Suling, kalau kamu tidak ingin bekerja, keluar saja dari sini. Jangan menyindir dengan cara yang menjengkelkan. Hei orang tua, aku haus. Cepat buatkan aku secangkir kopi. Mohon maaf,
Saya tidak bisa membuatnya. Hal semudah itu saja kamu tidak bisa. Entah kenapa tuan rumah ini tetap memeliharamu. Shuling, ini rumah klien, tidak boleh kamu bersikap kurang ajar. Kalau kamu benar-benar haus, pergi keluar dan beli sendiri. Jiang Hanbing, beraninya kamu bicara begitu padaku. Kamu pikir aku tidak? Jiang Hanbing, kamu berani memukulku. Aku akan buat perhitungan denganmu. Nona Su, di kediaman tua ini ada banyak sekali kamera pengawas, jadi saya harap Nona Su bisa menjaga sikap dan ucapan Anda. Tuan kami sangat membenci orang yang tidak punya sopan santun. Nona Jiang, itu saja daftar permintaan tuan kami. Masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, saya sibuk dulu. Aduh, sudah tua, pinggang pun susah digerakkan. Bagaimana jika saya bantu Anda? Jika dilakukan berdua akan lebih cepat. Maaf, sudah saya rusakkan. Tidak apa-apa, mungkin memang sudah usang. Aku akan mencari yang lain dulu, tunggu ya. Anak nakal, kenapa kamu malah keluar? Lewat jendela, Sabunya kamu yang patahkan kan? aku hanya tidak tega melihat dia bersih-bersih saat cuaca panas begini. Makanya aku patahkan. Apa kamu pikir rumah ini hanya punya satu sapu saja? Apa Anda pikir aku hanya mematahkan satu sapu saja? Kamu lebih mementingkan istri daripada kakek sendiri. Aduh, sudah tidak ada sapu lagi. Terima kasih banyak bantuannya ya, gadis muda. Kenapa kakek ini terasa sedikit aneh? Aduh, Jiang Hanbing, bagaimana rasanya menjadi seorang pembantu? Bagaimana kalau aku minta dia merekomendasikanmu? Supaya kamu bisa bekerja di sini saja? Jika kamu kesini bukan untuk bekerja, sebaiknya segera pergi. Atas dasar apa aku harus pergi? Aku kan datang bukan untuk bersih-bersih. Tidak seperti orang-orang tertentu. Pemilik rumah sedang tidak ada, tapi malah mencari muka di sini. Kakek, Anda sudah setua ini, kenapa semua pekerjaan kotor dan berat dikerjakan sendiri? Apakah di rumah Anda tidak ada orang lain? Benar. Keluargaku miskin, cucuku itu juga selalu menentangku. Oleh karena itu, aku harus mencari uang lebih banyak. Kalau tidak, saat sudah tua nanti tidak ada yang merawatku. Cucumu itu benar-benar tidak berbakti. Tidak apa-apa, jangan sedih, tidak layak bersedih demi orang yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Jiang Hanbing, kamu sedang bersikap sok suci ini untuk dilihat siapa? Kenapa kamu melotot menatapku seperti itu? Aku peringatkan kamu ya. Jika kamu melototiku lagi, aku akan menyuruh pemilik rumah ini untuk memecatmu. Shuling, kau tidak bisa bicara sopan, lebih baik diam saja, tidak ada yang menganggapmu bisu. Jangan kira karena kamu sudah menikah dengan Pak Rong, maka ada seseorang yang akan membelamu. Apa kamu pernah berani berbicara seperti itu padaku sebelumnya? Karena sudah tahu aku punya dukungan, sebaiknya kamu diam dan tenang saja. Kamu. Wanita kejam, kalian berdua, wanita tak tahu malu. Beraninya kalian bekerja sama untuk menindasku. Urusan kita belum selesai. Cih, kamu dasar pria tidak berguna. Seharusnya kamu diam saja di rumah. Jangan keluar untuk mencelakai orang lain. Aku melihat cucumu melawanmu. Itu memang pantas untukmu. Kamu, hari ini aku akan mengajarimu cara menghargai orang tua. Jiang Hanbing. Jiang Hanbing ini adalah vas bunga dari dinasti Qing. Kamu malah memecahkannya. Tunggu saja sampai kamu membayar ganti ruginya. Masalah ini adalah tanggung jawab kita berdua. Kakek, berapa harga vas bunga ini? Ada masalah apa? Kenapa sangat ramai di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kebetulan sedang lewat sini. Pak Rong, kita benar-benar berjodoh. Kamu juga ada di sini. Apa Anda mengenal pemilik rumah ini? Hanya sekadar kenal. Pak Rong, cepat beritahu Hanbing. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Omong kosong apa lagi yang ingin kamu bicarakan? Hanbing, jaga ucapanmu. Sebagai Nyonya Rong, Anda harus menjaga citra di luar sana. Kita datang ke rumah orang untuk bekerja, tapi Anda malah ikut membersihkan ruangan bersama seorang petugas kebersihan. Bukankah ini sangat mempermalukan, Pak Rong? Sayang, mereka bilang aku mempermalukanmu. Istriku cantik dan berhati baik. Tidak sepantasnya orang asing datang untuk mencampuri urusan kami. Kamu dengar itu, Shuling? Suamiku saja tidak keberatan, jadi kamu tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Hanbing, itu karena Pak Rong sangat sabar kepadamu. Cobalah untuk sedikit menjaga harga dirimu. Kamu bahkan memecahkan vas bunga orang lain, orang yang tidak tahu akan mengira kamu sengaja mencari masalah dan berniat untuk menghancurkan rumah ini. Hal-hal yang tidak disukai cucuku, boleh dihancurkan sesuka hati. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu ikut bicara? Ronglin, katakan padanya aku ini siapa?
Kakek, Cucuku, kemarilah dan duduk temani kakek minum teh. Anda adalah kakeknya Ronglin? Lalu tempat ini adalah... kediaman tua keluarga Rong. Nona Su, sepertinya kamu memiliki masalah besar denganku. Kakek Rong. Aku, Panggil saja aku Tuan Rong. Tuan Rong. Aku tadi tidak tahu identitas Anda. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Shuling, tadi kamu bilang ingin melaporkanku kepada pemilik aslinya. Dia sekarang ada di depanmu. Laporkan saja. Kamu ada di sini sepanjang waktu? Akan kujelaskan padamu nanti. Sudahlah. Pengawal, bawa dia keluar. Minta orang membersihkan tempat ini dengan disinfektan ke setiap sudut tanpa celah. Aku merasa tempat ini jadi kotor. Pak Rong. Kumohon pertimbangkan bahwa aku adalah karyawan grup Rong. Ampuni aku sekali ini saja. Grup Rong kami tidak membutuhkan orang bermuka dua sepertimu. Enyahlah. Jiang Hanbing, jangan terlalu sombong. Semua proyekmu diberikan oleh keluarga Rong. Jangan berpikir ada orang yang benar-benar menghargaimu. Tunggu dulu. Estuling, aku bekerja dengan jujur pada proyekku sendiri. Jika Pak Rong tidak turun tangan pada proyek-proyek Qingshan, bagaimana mungkin itu diberikan padamu? Lalu kali ini, bukankah Tuan Rong yang memilihmu secara langsung? Lagi pula, penyamaran Tuan Rong ini karena dia tidak mempercayaimu dan ingin menendangmu keluar dari keluarga Rong. Jiang Hanbing, dasar wanita tak tahu malu, tunggu saja pembalasanku. Pak Wang, aku baru saja ditindas seseorang. Kamu harus membantuku menuntut keadilan. Pak Wang akan membantumu. Malam ini kita bertemu di tempat biasa. Aku sudah tahu kalau Pak Wang adalah yang terbaik. Jiang Hanbing, ini semua karena kamu memaksaku. Bing kakek sebenarnya. Tidak apa-apa, saya bisa mengerti. Jika saya berada di posisinya, saya juga tidak akan tenang jika cucu saya menikahi wanita yang baru dikenalnya. Hehe. Haha. Aduh. Nak, ternyata kamu memang sangat pengertian. Kakek, Ronglin, bisakah kakek memaafkan Juling sekali ini saja? Kenapa harus memaafkan wanita itu? Karena dia selalu menganggap saya mengandalkan pria untuk mendapatkan proyek. Saya tidak ingin dia terus berpikir seperti itu. Justru sebaliknya, saya ingin dia melihat bahwa saya memiliki kemampuan saya sendiri. Baiklah kakek, turuti keinginanmu. Mari ke sini. Ini hadiah perkenalan dari kakek untukmu. Terima kasih, kakek. 100 juta dolar? Kakek, ini terlalu banyak. Cukup berikan sedikit sebagai formalitas saja. Tidak banyak, kakek menyukaimu. Jadi, wajar saja kalau kakek memberikan uang untukmu. Baiklah kalau begitu. Oh iya, kakek, apakah rumah tua ini benar-benar akan direnovasi? Ah, itu semua terserah padamu. Ini juga tempat di mana kamu dan Ronglin akan sering kembali berkunjung. Jika ada bagian yang membuatmu merasa tidak nyaman, langsung saja ubah bagian itu. Saya rasa suasana rumah tua ini sudah cukup bagus. Lagi pula, nuansa kuno ini malah memberikannya kesan yang bermartabat. Kakek menurut pada ucapanmu, nak. Ronglin, bawalah dia turun untuk beristirahat. Baik. Kakek juga beristirahatlah dengan baik. Ronglin, apa kakek benar-benar puas denganku? Apa itu bukan karena dia hanya ingin menjaga perasaanmu saja? Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Dia bahkan sudah memberikan uang restu kepadamu. Syukurlah kalau begitu. Ronglin, apa kamu merasa cuacanya sangat panas? Bukankah AC sudah dinyalakan? Apa kamu kepanasan? Kalau begitu, aku akan beli satu villa peristirahatan. Supaya kamu bisa pergi ke sana untuk mencari udara sejuk. Sepertinya tidak perlu sampai seheboh itu. Kita bisa beli yang lainnya saja, contohnya es krim. Es krim? Makan itu terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Baiklah, akan kubelikan. Akan kubelikan untukmu. Aku ingin memakannya sekarang, ayo kita pergi. Halo bos, apakah ada orang di sini? Jangan berteriak lagi. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah membeli seluruh toko ini. Kalau begitu bukankah aku bebas makan es krim sepuasnya? Jika aku berada di kerumunan anak-anak, aku pasti akan menjadi pemimpin mereka. Ini. Jika ini belum cukup setelah habis, ambil saja lagi. Baiklah, kalau begitu mari kita bawa pulang sebagian untuk dimakan bersama kakek. Boleh saja. Larinya pelan saja, hati-hati.
Ronglin, Ronglin. Apa yang dibawa gadis itu tadi? Kenapa larinya sangat terburu-buru? Baru saja beli es krim. Dia takut esnya mencair, jadi dia lari cepat. Aku juga ingin pergi melihatnya. Kosongkan lemari pembeku untuk nyonya muda. Tuan Besar, di dalam sini semuanya berisi makanan laut mewah seperti kepiting raja dan juga daging. Bukankah masalah selesai jika kalian menghabiskan semua ini? Jika tidak habis dimakan, buang saja. Sudah tidak segar lagi jika disimpan terlalu lama. Masukkan barang-barangmu ke dalam. Nanti aku akan menyuruh orang mengirimkan lemari es yang baru. Terima kasih suamiku, terima kasih kakek. Ada urusan di kantor? Aku mungkin akan... Tidak perlu menungguku, kalian makanlah duluan. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Ya, pelan-pelan saja. Kakek, rasa ini sudah kupilihkan secara khusus, silahkan dicicipi. Hahaha, enak sekali. Syukurlah kalau Anda menyukainya. Tapi ya, Anda hanya boleh makan 2 saja, kalau tidak, itu tidak baik untuk pencernaan Anda. Kakek, hari ini aku sangat berkeringat. Aku ingin mandi dulu. Anda makanlah dulu ya. Pergilah, pergilah. Ada rasa apa lagi ya? Yang ini juga belum pernah aku coba. Bing Er, Maafkan aku, suamiku. Aku tidak seharusnya membiarkan kakek makan es krim. tenanglah dulu. Bagaimana keadaannya sekarang? Kakek makan banyak sekali es krim, lalu dia terkena gastroenteritis. Sekarang dia sudah tertidur setelah disuntik pereda nyeri. Aku tidak berani masuk untuk mengganggunya. Pak Tua, bagaimana perasaanmu? Aku tidak apa-apa. Aku terbangun karena mendengar suara kalian. Hei, jangan salahkan gadis itu, ini bukan salahnya. Binger merasa sangat bersalah. Abaikan saja dia. Malam ini, kami akan tinggal untuk menemanimu. Kalian berdua pulanglah dan istirahat. Aku tidak sedang sakit parah. Mengapa masih ingin menemani di sini? Jangan banyak khawatir. Sekarang kamu adalah pasien. Jika kami berdua pulang, bagaimana kami bisa tenang? Aku pasiennya, jadi turuti perintahku. Cepatlah pulang. Baiklah, baiklah. Selama tidak apa-apa, syukurlah. Bocah nakal. Cepat pergi dari sini. Aku pergi ya? Bagaimana keadaan kakek sekarang? Tidak apa-apa. Jangan khawatir lagi. Ayo pergi. Tidak bisa, mana mungkin membiarkan kakek sendirian di sini? Aku sudah minta izin libur. Bagaimana kalau aku tinggal di sini saja menemani kakek? Ini sudah permintaannya sendiri. Ayo, kita pulang saja. Sayang, maafkan aku sudah benar-benar berpesan pada kakek untuk hanya makan 2 es krim, aku tidak tahu pencernaannya kurang baik. Jadi, berapa banyak es krim yang dimakan orang tua itu? Dia memang sama sekali tidak bisa mengontrol diri soal makanan? Aku bicara begini, bukan bermaksud lain. Aku hanya ingin tahu apa yang dia makan. Karena tidak ingin melihat istriku terus menyalahkan diri sendiri. Tuan Besar juga makan 2 es krim kerucut, 1 es susu, dan 1 es batangan. Baiklah, aku mengerti. Sekarang beristirahatlah. Suamiku, terima kasih ya. Saat kita menjenguk kakek besok, tolong jangan sebutkan masalah ini sama sekali. Ini akan membuatnya merasa sangat malu. Dia pasti tidak ingin kita mengetahuinya. Aku mengerti, tapi dia harus diberitahu betapa serius dampaknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengontrol dirinya. Bicaralah baik-baik pada kakek, kalau kebiasaan makan berlebihan itu tidak baik. Aku mengerti. Oh iya, apa ada makanan yang harus kakek hindari? Besok aku akan memasakkan makanan lembut untuknya. Pantangan makan. Selain gula darah yang tinggi, tidak ada yang lain? Baiklah. Ayo kita pergi beristirahat. Kakek, Anda sudah bangun? Apa Anda merasa sudah lebih baik sekarang? Aduh sayang, ayo masuk, duduk-duduklah. Aku sudah merasa jauh lebih baik, hahaha. Hahaha, jauh lebih baik. Kamu makan apa memangnya? Obat ajaib apa yang bisa membuatmu sembuh dalam semalam? Aduh, saat sudah tua seperti ini, kehadiranku sepertinya tidak diharapkan lagi oleh anak cucu. Sudahlah, jangan berpura-pura. Berhenti bersandiwara. Nanti kan masih bisa memakannya lagi. Hehehe. Nah, apa isi botol termosmu itu? Aku membuatkan sup untuk kakek, biar aku suapi sekarang. Baiklah, hahaha, oke. Tuan Rong, Pak Rong, Jiang Hanbing. Shuling, mengapa kamu datang ke sini? Oh, aku dengar Tuan Rong masuk rumah sakit, jadi aku datang untuk menjenguk. Aku ingin meminta maaf atas kesalahanku yang sebelumnya. Tapi kakek mau sarapan sekarang, kamu sudah melihatnya, jadi sekarang kamu boleh pergi. Pak Rong, bolehkah saya bicara sebentar dengan Anda? Ini mengenai proyek yang sedang Anda tawar saat ini. Temui langsung penanggung jawabnya saja.
Ini tidak akan menyita waktu Anda terlalu lama. Cari penanggung jawabnya. Han Bing, apa yang kamu lakukan? Bedak di wajahmu sampai mengotori pakaian suamiku. Kami harus segera pergi ke kantor, jangan menunda waktu kami. Kamu, aku dan Pak Rong hanya membicarakan pekerjaan. Hashim. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aroma parfum di ruangan ini terlalu menyengat, benar-benar menusuk hidung. Shuling, seberapa bau badanmu itu, sampai harus menggunakan sebotol penuh parfum untuk menutupinya. Pak Rong, Keluar. Ayo keluar, kita bicara. Shuling, alasan aku memberimu kesempatan sebelumnya adalah untuk mengalahkanmu secara adil, bukan agar kamu bisa menggoda suamiku. Jiang Han Bing, aku akan membalas semua penghinaanmu. Akan ku kembalikan semuanya kepadamu. Aku sekarang adalah bagian dari keluarga Rong. Memangnya kamu berani menyentuh Nyonya Rong? Proyek Chengnan yang sedang dilelang oleh grup Rong saat ini sangat menentukan apakah grup Rong bisa tetap menjadi perusahaan terkemuka di kota Ye di masa depan. Dan menurutmu, siapa yang akan mendapatkannya? Itu semua bergantung pada satu kata dari Pak Wang. Apa menurutmu Ronglin akan menyinggung Pak Wang hanya demi kamu? Lalu, apakah Pak Wang tahu kalau kamu sering menggoda suami orang lain di luar sana? Bicaralah berdasarkan bukti. Pak Wang sedang sangat memanjakanku sekarang. Asalkan aku bermanja sedikit, tebak dia akan mendengarkan siapa. Ada apa? Tidak apa-apa, ini urusan sesama wanita, kami akan menyelesaikannya sendiri. Kenapa kamu keluar? Oh, kakek ingin pulang dari rumah sakit, dan dokter sudah mengizinkannya. Ayo kita pulang. Baik, Kalian pergilah urus pekerjaan sendiri, aku ingin beristirahat sebentar. baiklah, kalau kakek butuh apapun, beritahu kami. Sayang, sebaiknya kamu kembali ke kantor juga, biar aku saja yang menjaga kakek di rumah. Tidak perlu. 2 hari lagi pengurus rumah lama akan kembali. Biarkan dia yang menjaga kakek, dia lebih memahaminya. Aduh, masalah ini berawal karena aku ingin makan es krim. Kakek sudah setua ini, mana kuat jika terus direpotkan. Biarkan aku saja yang mengurusnya. Kakek justru takut kamu merasa bersalah. Dia khusus memesankan hotel di sebuah villa resort untuk kita bersantai di sana nanti. Kakek masih sakit, tapi masih sangat peduli padaku. Niatnya sangat tulus. Ayo kita bersiap-siap dan tentukan kapan waktu yang tepat untuk pergi. Beberapa hari lagi saja ya, aku ingin menunggu sampai kakek pulih. Aku sudah mengatur segalanya di sini dengan sempurna. Anggap saja kamu sedang menemaniku. Bagaimana? Baiklah, Ayo, saatnya beristirahat. aduh, tasku tertinggal, aku mau mengambilnya sebentar. Hei, kamu pesan makanan saja. Biar aku yang ambilkan. Terima kasih, sayang. Sama-sama. Jiang Han Bing, Akunda Aganda. Shuling, kenapa kamu ada di sini? kalau kamu bisa kemari, kenapa aku tidak? Kenapa kamu sendirian di sini? Di mana Pak Rong? Untuk apa aku memberitahumu? Pak Rong, Sudah pesan makanannya? Belum, kebetulan kamu datang, mari kita lihat menunya bersama. Pak Rong, kebetulan aku juga belum makan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Panas sekali. Sayang, kita harus segera cari toilet untuk membilasnya dengan air dingin. Kamu cobalah cari apakah ada kantong es. Nona Su, tersiram kopi sepanas itu di lenganmu. Ternyata tidak ada kemerahan sedikit pun. Sepertinya kulit Nona Su. Cukup tebal ya. Shuling, aku benar-benar harus memberimu penghargaan aktris terbaik Oscar. Aksi tanganmu tadi membuatku mengira kamu benar-benar luka bakar kena air mendidih. Aku tidak berbohong. Tadi aku benar-benar kepanasan. Pak Rong, percayalah padaku. Sudahlah, cepat kembali sana. Apa kamu benar-benar ingin orang lain melihatmu dalam kondisi berantakan seperti ini? Pak Rong, bolehkah aku meminjam jaketmu? Tidak enak rasanya jika aku kembali ke kamar dengan kondisi seperti ini. Pak Rong, Aku ini orang yang lembut pada wanita cantik, menangis saja padaku. kamu, Han Bing, aku tadi menarikmu hanya karena ingin bicara. Tak kusangka kamu sengaja menumpahkan kopiku dan melukaiku. Menurutku, kopi tadi sepertinya mengalir dari kulitmu dan masuk ke dalam otakmu ya? Pikiranmu sedang tidak jernih? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan ini? Mana mungkin aku melukai diriku sendiri? Pak Rong, coba nilai sendiri siapa yang benar. Aku hanya percaya pada apa yang dikatakan istriku. Han Bing, kamu sungguh keterlaluan. Kamu melukai orang sesuka hati, tanpa meminta maaf. Apakah wanita kejam sepertimu
pantas menjadi Nyonya Rong. Biarpun aku kejam, kulitmu bahkan tidak sampai melepuh, kan? Suling, jika kamu berani menghina istriku lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas padamu. Pak Rong, jelas-jelas dia yang salah. Atas dasar apa kamu menyalahkanku? Kamu memperlakukanku seperti ini? Apa kamu tidak takut jika Pak Wang akan membuat perhitungan denganmu? Jangan lupa, proyek yang kamu inginkan itu ada di tangan Pak Wang. Sudah kubilang, aku hanya percaya pada apa yang dikatakan istriku. Sayang, proyek kota selatan itu ada di tangan Pak Wang. Bukankah itu akan berdampak padamu? Lakukan saja bagianmu. Jangan cemaskan aku. Tapi kalau aku benar-benar membuat Suling marah besar, Pak Wang tidak akan mempersulitmu, kan? Kami semua orang pintar. Pak Wang tidak akan menyinggungku hanya karena masalah ini. Syukurlah kalau begitu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku peringatkan, jangan mendekat. Bukannya tadi kamu bilang aku menyiram kopi ke tubuhmu? Sekarang akan kubuktikan tuduhan itu menjadi nyata. Jiang Hanbing, apa kamu sudah gila? Mulai sekarang, menjauhlah dariku dan suamiku. Jiang Hanbing, aku tidak akan membiarkanmu memenangkan tender proyek Qingshan. Sayang, apakah proyekmu benar-benar tidak akan dibatalkan? Apa kamu masih tidak percaya dengan kemampuan suamimu? Oh iya, tender desain interior proyek Qingshan akan dimulai besok. Apa kamu sudah siap? Tentu saja sudah, aku sangat percaya diri dengan desainku. Suamimu ini percaya padamu. Terima kasih, sayang. Jangan gugup. Kamu sudah menghafalkan naskah selama 2 hari. Pasti tidak akan ada masalah. Benar juga. Hari ini, ada beberapa urusan di kantor. Aku harus pergi menanganinya sendiri. Baiklah. Padahal aku kira kamu akan pergi melihat proses lelangku hari ini. Dengan begitu aku mungkin tidak akan merasa terlalu gugup. Kalau begitu, bagaimana jika urusan itu aku tunda saja? Jangan sampai aku menghambat urusanmu. Cepatlah pergi ke kantor, aku juga harus bersiap-siap pergi ke lokasi. Baiklah, aku pergi ya. Aku akan memberikan kejutan kecil untuk Hanbing. Jika nanti dia melihatku di lokasi, dia pasti akan sangat senang sampai menangis. CEO, acara lelang akan dimulai 5 menit lagi. Tapi Nyonya belum kembali juga. Beritahu semuanya, lelang ditunda selama 1 jam. Aku akan pergi mencarinya. Baik, Tuan. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja ingin mengobrol dengan wanita cantik sepertimu. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan kalian, minggir. Minggir? Hari ini aku tidak akan minggir sama sekali. Ini salahmu, karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Kembalikan ponselku. Aku sarankan kepadamu, sebaiknya jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan padamu. Aku sudah melewatkan waktu lelangnya, apalagi yang kalian inginkan. Cepat biarkan aku pergi. Kamu tidak bisa pergi. Sebelum majikan kami menelepon, jangan harap bisa pergi kemanapun. Diam saja di sini, brengsek. Bing Er, Ronglin, aku sudah melewatkan waktu lelangnya. jangan takut. Ada aku di sini. Aku sudah meminta orang untuk mengundurkan waktunya. Benarkah? Benar. Kamu selesaikan urusan dengan mereka dulu. Lalu aku akan menemuimu. Hei, bos. Aduh, Halo semuanya, saya adalah Jiang Hanbing. Saya mewakili grup Rong untuk mengikuti lelang kali ini. Apa saja yang dikerjakan para sampah itu? Bahkan menghentikan satu wanita saja tidak becus. Untungnya aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Jiang Hanbing, aku akan membuatmu merasakan langsung. Rasanya jatuh hancur saat baru mencapai puncak. Desain ini sungguh hebat, semuanya menggunakan bahan ramah lingkungan. Hanya dengan melihat dena desainnya saja, aku sudah sangat ingin masuk dan merasakannya. Grup Rong memang benar-benar perusahaan paling hebat. Seorang desainer pendatang baru pun bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Baiklah, itu saja semua penjelasan mengenai draft desain saya. Terima kasih semuanya. Seluruh desainer telah selesai memberikan penjelasan. Mohon tunggu sebentar, hasil tender akan kami umumkan langsung di tempat ini. Selanjutnya saya umumkan, untuk desain interior proyek Qingshan kali ini, akan ditangani oleh desainer Jiang Hanbing dari grup Rong. Silahkan kepada desainer Jiang untuk naik ke atas panggung.
Selamat untuk desainer Jiang. Terima kasih atas kepercayaan pihak penyelenggara, dan terima kasih juga kepada kalian yang menyukai karyaku. Nona Jiang, apakah Anda benar-benar mendapatkan hak desain ini berdasarkan kemampuan Anda? Apakah Anda benar-benar mendapatkan hak desain ini atas kemampuan Anda sendiri? Desain saya disaksikan oleh semua orang yang hadir di sini. Mengenai apakah desain tersebut memenangkan tender ini, saya yakin Anda semua sudah bisa menilainya sendiri. Ya ampun, semuanya cepat lihat ponsel kalian. Ada berita heboh di internet kalau Jiang Hanbing melakukan kecurangan dan menyuap juri. Nona Jiang, bisakah Anda menjelaskan hal ini kepada kami semua? Berita di internet itu sepenuhnya tidak benar dan tidak berdasar. Hanbing, Anda benar-benar membuat kami kecewa. Setiap orang di grup Rong begitu mempercayai Anda, membiarkan pendatang baru seperti Anda mengikuti tender, tapi Anda malah menggunakan cara yang tidak bermoral seperti ini. Aku tidak mau dijadikan kambing hitam, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Awalnya aku hanya merasa sifatmu di kantor memang tidak baik, ternyata bukan hanya tidak berpendidikan saja, tapi kamu bahkan berani melakukan hal memalukan seperti ini. Sebelum masalah ini diselidiki sampai tuntas, Anda tidak berhak menarik kesimpulan tentang saya, dan Anda juga tidak punya hak untuk menghina didikan keluarga atau karakter saya. Aku kan hanya bicara asal saja, tapi kamu malah emosi seperti ini. Mungkinkah karena apa yang kukatakan benar, lalu kamu jadi marah karena malu? Omonganmu tidak ada buktinya, kalau kamu hebat, tunjukkan buktinya padaku. Jiang Hanbing, tendernya dimulai pukul 10 tepat. Kamu terus saja belum datang. Pihak penyelenggara bahkan langsung menunda acara selama 1 jam. Dan begitu kamu tiba, acaranya langsung dimulai. Kamu berani bilang kalau di dalam semua ini tidak ada kecurangan? Nona Jiang, izinkan saya bertanya. Siapa orang yang telah melindungi dan membantu Anda? Apakah dia sedang berada di sini bersama kita sekarang? Apakah dia benar-benar ada di sini bersama kita? Suling, siapa yang menyewa orang untuk mencegatku di jalan dan menghalangiku? Aku rasa kamu sudah tahu jawabannya sendiri. Semuanya, kemari dan lihatlah. Dia sudah ketahuan tapi tetap tidak mau mengaku, malah mencoba melimpahkan masalahnya kepadaku, hanya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Semuanya, sebelum datang ke sini, perjalananku dihadang dengan sengaja, hanya untuk membuang-buang waktuku. Taktik persaingan seperti ini sangat licik, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Kamu bilang kamu dihadang. Ya, tetap saja itu hanya ucapanmu. Memangnya kamu punya bukti? Buktinya ada di sini. Shuling, video dan catatan transfer $200.000 untuk menyuap para preman itu akan segera dirilis di internet. Pak Rong, Anda memiliki kekuasaan besar. Sangat mudah bagi Anda untuk memalsukan apa yang disebut bukti itu. Anda tidak bisa memfitnah saya hanya demi melindunginya, bukan? Aku mengundang semua ahli teknologi manapun untuk memeriksa kebenaran buktinya secara daring. Pak Rong, Anda adalah CEO dari grup Rong. Siapa yang berani berkata jujur di depan Anda? Shuling, kamu minta bukti. Dan setelah kami tunjukkan buktinya di depan matamu, kamu malah mencari-cari alasan lagi. Tentu saja bukti dari Pak Rong tidak bisa dianggap sah. Mengingat hubungan kalian, dia pasti akan selalu membelamu. Pak Rong, Nona Jiang, apakah hubungan yang dimaksud oleh Nona Shu? Berarti bahwa orang di balik sosok Nona Jiang sebenarnya adalah Anda sendiri, Tuan Pak Rong. Apakah ini merujuk kepada Nona Jiang, dan sosok di balik semua itu adalah Anda, Tuan Pak Rong? Benar, itu saya. Penundaan waktu tender kali ini, apakah Anda juga yang melakukannya? Karyawan grup Rong kami bisa menerima kegagalan dalam kompetisi, tapi tidak bisa menerima kesempatan tampil yang hilang akibat dihalangi secara licik oleh orang lain. Suling, mulai sekarang, kamu dipecat dari grup Rong, dan sejak saat ini, jangan harap bisa melangkah masuk ke kota Y sedikitpun. Apa kelebihan Jiang Hanbing dibanding aku? Atas dasar apa Anda selalu membelanya? Setiap bagian dari istriku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tandingi. Tuan Pak Rong, apakah Anda benar-benar sudah menikah dengan Nona Jiang? Kapan kalian berdua menikah? Biar aku perkenalkan kepada semuanya, Nyonya Jiang Hanbing adalah istri saya. Halo semuanya, saya Jiang Hanbing, dan dia adalah suami saya. Saat kami melangsungkan pesta pernikahan nanti, kalian semua dipersilakan untuk hadir. Sayang, untungnya ada kamu yang melindungiku. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Melindungimu adalah tugasku. Berikan ponselnya padaku. Melindungimu adalah tanggung jawabku. Berikan ponselmu. Ada apa? Aku akan menyetel nomor ponselku sebagai kontak daruratmu. Jadi nanti kalau kamu dalam bahaya, kamu bisa segera menghubungiku. Terima kasih, sayang. CEO, sudah waktunya rapat. Kalau begitu, bekerjalah dulu. Aku akan pulang untuk melihat kakek. Dadah. Sudah 3 jam? Kenapa Binger belum mengirimiku satu pesan pun?
Halo? Biarkan nyonya muda yang bicara. Ronglin, ini aku. Kakek tua? Kenapa malah kakek? Di mana Binger? Binger sudah pergi sendirian, katanya ada janji temu. Dia bahkan berjalan sambil bersenandung. Dia pergi menemui siapa? Ronglin, aku datang mencarimu. Dia pergi menemui siapa? Ronglin, aku datang mencarimu. Apa Pak tua itu sudah tiada? Berhenti. Sayang, tutup matamu. Buka matamu sekarang. Kamu suka, sayang? Ini kejutan yang kusiapkan khusus untukmu. Bunga mawar? Aku pria dewasa. Ternyata bisa menerima bunga mawar juga. Pekerjaanmu sudah selesai? Bagaimana kalau kita pergi makan untuk merayakan keberhasilanku memenangkan tender? Tentu. Kamu mau makan apa? Aku ingin makan bihun. Ya, baiklah. Ayo jalan. Presiden, Anda dan Nyonya benar-benar sangat romantis. Kasih sayang Nyonya untuk Anda tertuang di dalam mawar itu. Apakah mawar punya makna lain? Hei, Binger. Apa makna di balik bunga mawar? Cari saja sendiri di internet. Aduh, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Kita kan suami istri. Apa sih yang tidak bisa dibicarakan? Maknanya adalah, kamu adalah satu-satunya milikku. Makna bunga ini adalah, kamulah satu-satunya bagiku. Begitu ya kata kamu? Aduh, itu kan cuma makna bunganya saja. Ayo dong, aku mau dengar kamu mengatakannya sekali lagi, Bing R. Cari waktu luang untuk pergi melihat lavender. Yup. Saat aku mendengar kakek bercerita tadi, aku langsung merasa sangat tertarik. Tentu saja. Beritahu aku kapanpun kamu ingin pergi. Aku akan mengatur jadwalku. Iya. Berikan uangnya padaku. Lepaskan. Sialan, cepat berikan uangnya padaku. Aku sudah tidak punya uang lagi. Jangan pergi berfoya-foya lagi. Ibuku masih dirawat di rumah sakit. Dengar, kamu itu wanitaku. Uangmu adalah uangku juga. Cepat berikan padaku. Berhenti. Cepat berikan padaku. Hentikan. Siapa kamu? Beraninya ikut campur urusan orang. Kamu berani memukul orang di jalanan. Apa kamu tidak takut ditangkap? Dia ini wanitaku. Aku bebas melakukan apapun padanya. Siapa yang berani melarangku? Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Cepat lepaskan dia. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih. Biar ku beritahu ya. Dia itu wanitaku. Aku bebas memukulnya kapanpun. Kalau kamu berani ikut campur lagi, aku akan memberimu pelajaran juga. Aduh, Jika kamu berani menunjuk orang dengan jari kotor itu lagi, aku akan mematahkannya. ampun, aku tidak berani lagi. Laki-laki seperti ini harus segera kamu ceraikan. Aku tidak bisa menceraikannya. Lebih baik menghancurkan tempat ibadah daripada merusak pernikahan orang. Apa kamu tidak pernah dengar itu? Kenapa malah menyuruh orang bercerai? Orang ini jahat sekali. Kenapa malah menyarankan orang lain bercerai? Bagaimana bisa orang ini begitu kejam? Bing R, ayo kita pergi. Tapi di sini, Dia tidak mau. Biarpun kamu berbaik hati, dia tidak akan menghargainya. Ayo pergi, Wang Hui. Pria milikmu baru saja dihajar orang, dan kamu hanya berdiri diam menonton. Ayo jalan. tunggu sebentar. Wang Hui? Kak Hui, ternyata benar kamu. Aku Jiang Hanbing, apa kamu masih ingat? Xiao Bing? Kak Hui, kita sudah tidak bertemu lebih dari 10 tahun kan? Wang Hui, aku beritahu ya, ibumu masih di rumah sakit menunggumu membawakan biaya medis. Mau pergi tidak? Kak Hui, katakan saja padaku apakah kamu mau bercerai atau tidak. Aku dan suamiku pasti akan membantumu. Xiao Bing. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan di sini. Ayo kita berkumpul lagi lain waktu. Jangan ikut campur. Hei, dua orang tadi itu CEO Grup Rong dan istrinya loh. Jangan asal bicara. Coba kamu lihat. Aduh, menurutku, Wang Hui baru saja pergi dengan terburu-buru. Kamu seharusnya pergi dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, kan? Nanti, kalau sudah saatnya. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mendekati Xiao Bing. Hei, Wang Hui, kamu jangan tidak tahu berterima kasih. Sayang, kenapa Kak Hui tidak mau menerima bantuan kita? Awalnya kalian adalah orang asing. Dia tidak mau mempercayaimu. Setelah kalian saling mengenal, dia mungkin merasa malu, mungkin juga ada kesulitan lain yang tidak dia katakan. Tapi saat kecil hubungan kami sangat baik, setelah dia pindah, kami baru kehilangan kontak. Tak disangka dia sekarang hidup seperti ini. Sayang, bantu aku cari alamat rumahnya, aku harus menasihatinya.
Baik, aku akan bantu mencarinya. Lalu kita pergi beli buah-buahan dulu, setelah itu baru datang berkunjung ke rumahnya. Baiklah, aku ikuti kemauanmu. Xiaobing, mengapa kamu datang? Kak Hui, aku sangat mengkhawatirkanmu, jadi aku meminta suamiku untuk membantuku mencarinya, jangan keberatannya. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit terkejut saja. Kamu ingin makan apa? Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Tidak perlu, Kak Hui. Mari kita duduk dan mengobrol. Kak Hui, apakah kamu benar-benar tidak ingin bercerai? Tentu saja aku ingin. Kalau begitu beritahu aku pasti bisa membantumu. Xiaobing, kamu tidak tahu? Dia itu hanyalah sampah masyarakat. Setiap kali aku mengungkit soal cerai, dia pasti menyakitiku. Dia bahkan membuat keributan di rumah orang tuaku, sampai membuat ibuku jatuh sakit, dan harus dirawat di rumah sakit. Dia sampai hati melakukan hal semacam itu? Setelah aku menyelesaikan urusanmu, aku akan pergi menemui Bibi. Xiaobing, sebaiknya kamu jangan ikut terlibat masalah ini. Jika kamu berurusan dengannya, kamu tidak akan bisa lepas darinya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Beritahu aku, apa kamu punya bukti dia berbuat kejam di rumah? Tidak ada. Dulu aku pernah memasang kamera pengawas. Suatu kali dia pulang dalam keadaan mabuk dan memalak uang dariku. Aku bilang tidak ada. Akibatnya dia mengobrak-abrik seluruh isi rumah. Dan kamera pengawasnya pun dihancurkan. Sejak saat itu aku berpikir, sudahlah, biarkan saja begini terus selamanya dengannya. Hei, Wang Hui itu berikan aku uang untuk bermain. Nyonya Rong. Nyonya Rong. Xiaobing, cepatlah pergi. Hei, apa-apaan ini? Jarang-jarang ada tamu kehormatan datang ke rumah kami. Nyonya Rong ingin makan apa, pesan saja sesukamu. Tidak perlu, saya datang untuk mencari saudari saya. Karena Wang Hui baik-baik saja, maka saya pergi dulu. Aduh, jangan pergi dulu. Nyonya Rong, mana bisa begitu? Sulit sekali bisa melihatmu berkunjung ke rumah kami. Begini saja, Wang Hui. Berikan aku $3.000, aku akan pergi membeli makanan enak untuk menjamu tamu. Di rumah sudah tidak ada uang. Aduh, Nyonya Rong, situasinya seperti ini. Semenjak ibu mertuaku masuk rumah sakit, keuangan kami menjadi sangat sulit. Benar-benar tidak ada uang untuk menjamu. Hah? Tidak perlu, aku tidak butuh makanan ini. Bagaimana bisa begitu? Jarang sekali Nyonya Rong berkunjung ke rumah kami. Maka kami harus menjamu Nyonya Rong dengan baik. Atau bagaimana? Kalau begini, Nyonya Rong, kamu pinjamkan aku sedikit uang dulu, nanti akan aku kembalikan kepadamu. Limuyang, bisa tidak kamu tahu malu sedikit? Xiaobing, cepatlah pergi. Nyonya Rong. Minggir. Sekretaris Cheng, suruh pengawal ikut denganku ke rumah Wang Hui. Cepat. Baik, Sekretaris Cheng, minta pengawal ikut denganku ke rumah Wang Hui. Cepat. baik. Nyonya Rong, jangan bilang kamu tidak peduli dengan keselamatan sahabatmu. Grup Rong punya banyak uang. Jika saja kamu memberikan sedikit uang, kamu sudah bisa menyelamatkan sahabatmu. Apa? Kamu tidak mau? Xiaobing, jangan turuti keinginannya. Apa urusanmu? Tutup mulutmu. Kamu mau berapa banyak uang? Aku akan berikan. Tinggalkan Wang Hui, jangan pernah temui dia lagi. Apa katamu? Ingin aku bercerai dengannya? Jangan harap, lihat saja. Aku akan memberinya pelajaran. Binger, kamu tidak apa-apa? Hajar dia. Aduh. Sayang, suruh dia setuju untuk bercerai dengan Kak Hui. Aku setuju untuk bercerai. Bawa saja langsung kembali. Aduh. Bing Er, terima kasih. Akhirnya aku bisa menjalani hidup kembali. Jangan takut, sekarang ada aku bersamamu. Xiaobing, aku tidak tahu harus berterima kasih seperti apa kepada kalian. Kalau begitu, semoga hidup kalian selalu bahagia, ya? Setelah bercerai, aku akan mencari tempat di mana tak ada yang mengenalku, untuk memulai lembaran hidup yang baru. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Feng Shui di tempatmu ini cukup bagus. Penataan barangnya juga sangat diperhatikan. Binger, bagaimana kalau kamu menjadi asistenku saja, gaji pokoknya $100.000 sebulan, lalu ditambah dengan beberapa komisi, bagaimana? Aku tidak mau jadi asisten, menjadi asisten berarti harus melayanimu, aku tidak bisa melakukan hal-hal itu.
Lebih baik carikan pekerjaan lain untukku. Baiklah. Ini ada daftar beberapa departemen. Pilihlah mana yang kamu sukai. Desain interior. Aku pilih yang ini saja. Yang ini tidak boleh, departemen ini terlalu melelahkan. Bagaimana kalau kamu tetap di sisiku saja, oke? Kamu cerewet sekali. Aku pilih yang ini. Tidak perlu gaji yang terlalu tinggi, dan juga, jangan beritahu mereka tentang hubungan kita. Aku tidak ingin orang-orang bilang aku masuk lewat jalur orang dalam. Mereka akan memusuhiku. Gaji pokok $100.000 itu sebenarnya tidak banyak. Aku akan memberimu tambahan komisi, agar dalam setahun kamu bisa menghasilkan $10 juta. Lalu kembalilah ke sisiku. Bagaimana? $4.000 sebulan, tidak mau gaji tinggi, tidak mau komisi besar, tidak mau jadi asisten, sudah diputuskan begitu. Baiklah, aku turuti maumu. Jika kamu merasa tidak bahagia bekerja di sana, kembalilah kepadaku. Sekretaris Cheng, Joe, awasi nyonya setiap saat. Jangan biarkan siapapun merundungnya. baik. Sebagai orang tanpa latar belakang, bagaimana Anda bisa masuk ke perusahaan kami Apa yang dimaksud dengan tanpa latar belakang? tanpa gelar pendidikan, tanpa pengalaman kerja, dan tanpa portofolio? Hanya dengan selembar resume buruk yang hanya berisi nama dan nomor telepon, Anda bisa masuk ke perusahaan kami? Manajer, bukankah semua orang melakukannya seperti itu? Sekretaris Cheng bilang cukup tuliskan nama saja, saya bahkan menulis 2 info tambahan. Pergilah lihat karyawan di luar sana. Gelar dan kualifikasi seperti apa yang mereka punya saat masuk ke sini. Meskipun punya orang dalam, jangan bertindak terlalu terang-terangan. Ini sungguh tidak masuk akal. Ini juga bukan kemauan saya untuk datang, Ronglin yang menyuruh saya memilih sesuka hati. Bergumam sendiri. Apa yang kau bicarakan? Sudahlah. Aku tidak peduli dengan cara apa kau masuk. Yang pasti, di tempatku, departemen desain, jangan kau rusak suasana kerja di sini. Dengar tidak? Manajer, aku adalah orang yang cukup mudah bergaul. Ikut aku. Ini adalah posisimu. Kenali dulu lingkungan sekitarmu, nanti aku akan memasukkanmu ke dalam kelompok. Baik, manajer, Lihatlah proyek ini sebentar, berikan draft kasarnya padaku sebelum jam pulang kantor. tentu saja. Proyek ini bahkan tidak bisa diselesaikan oleh desainer senior, kita lihat saja hal hebat apa yang bisa kau hasilkan. Bukankah Feng Shui ini keahlianku? Manajer ini ternyata cukup baik, dan sangat memperhatikanku ya. Masuk. Kenapa kamu sudah kembali lagi? Aku sudah menyelesaikannya. Bicara apa kamu ini? Baru saja 15 menit berlalu, dan kamu bilang sudah menyelesaikannya. Aduh. Siapa tadi namamu? Jangan, Bing. Kamu mempermainkanku ya? Gambar macam apa ini? Itu denah Feng Shui. Kamu tidak tahu? Istri CEO saat ini sedang dipersulit oleh manajer. Datanglah lagi saat dia dipukuli nanti. Aku menyuruhmu membuat desain interior, kenapa kamu malah datang kemari untuk menggambar? Dalam dokumen disebutkan harus memperhatikan Feng Shui, jadi tentu saja aku harus mendesain sesuai aturan Feng Shui. Diam kamu. Rasanya aku ingin mengambil benda ini, dan menghabisimu dengan ini. Itu tidak akan berhasil, karena itu hanya berfungsi untuk mengatur Feng Shui saja. Astaga. Aku pasti akan memecatmu. Siapa yang ingin kamu pecat? Aku pasti akan memecatmu. Siapa yang akan kamu pecat? Aduh, CEO. Anda datang di saat yang tepat. Aku tidak tahu siapa yang merekrut karyawan seperti ini. Aku memintanya menggambar desain interior, tapi dia malah menggambarkanku diagram ramalan. Ini adalah peta Feng Shui, berbeda dengan diagram ramalan. Aduh. CEO, coba Anda dengarkan. Bagaimana bisa karyawan seperti ini masuk ke grup rong kita? Kita semua di sini adalah orang elit, bukan? Jika tidak segera memecatnya, dia bisa merusak reputasi kita sendiri. Rekrutan karyawan ini sangat bagus. Punya ide, punya desain, dan penuh inovasi berani. Manajer, lihat. CEO saja memujiku. Bagaimana jika Anda mendengarkan penjelasan detail dariku? Tapi, CEO, Karyawan ini punya potensi yang bagus, kembangkan bakatnya dengan baik. Bulan depan gaji 2 kali lipat. terima kasih CEO. Selamat jalan CEO.
Apa memang ada rahasia di dalam denah ini? Aku belum pernah mendengar direktur memuji seseorang seperti ini. Mungkinkah karena kemampuanku yang kurang hingga tidak bisa melihat keistimewaan dari denah ini? Hei, hei, Jiang Hanbing. Jelaskan denah ini padaku. Bagian ini adalah posisi gunung, bisa diletakkan sofa utama, agar keluarga selalu harmonis dan diberkati. Jadi perabotan di dalam ruangan harus ditata sesuai denah ini? Sebenarnya tidak juga, kita harus melihat kondisi fisik rumahnya dulu baru bisa memutuskan. Lalu, apa yang harus diletakkan di dalam ruangan ini? Di sini letakkan tanaman Sri Rejeki, bisa tanaman Sri Rejeki, atau bambu keberuntungan. Kalau di dindingnya, apa yang harus digantung di dinding? Hal itu harus diputuskan berdasarkan pekerjaan, hobi, dan sio pelanggan. Pakai cara apa? Turun kamu. Keterlaluan. Karena direktur sangat menghargaimu, maka kamu sendiri yang bertanggung jawab menjual denah ini. Aku menjualnya sendiri? Bukankah semuanya ini dibuat sesuai pesanan? Aku percaya dengan kemampuanmu, cukup ubah beberapa coretan saja, keluar sana. Benar-benar aneh sekali. Aduh, supervisor itu benar-benar licik sekali, bahkan Ronglin pun tidak bisa menghadapinya. Kenapa dia tidak bisa menghargai sketsa desainku ini? Di mana aku bisa menemukan orang yang berwawasan luas untuk membeli sketsa desainku ini? Ada apa, Ronglin? Apakah sketsa desainnya disetujui? Kalau dibicarakan, hanya membuatku ingin menangis saja. Ayo ku bawa makan saja. Kamu ingin makan apa? Kamu memang tahu cara menghiburku, kalau begitu kita langsung bertemu di restoran King Tia. Pipimu sampai kembung begitu. Apa tidak pegal? Kamu melampiaskannya pada makanan. Masih berani bicara ya? Apakah wibawamu terhadap bawahan seburuk itu? Kamu bilang desainku bagus, tapi supervisor itu malah menjatuhkanku. Bagaimana dia menjatuhkanmu? Dia memintaku untuk menjual sketsa desain itu sendiri. Hah? Dia bisa menjadi supervisor di grup Rong. Itu berarti kemampuannya memang tidak lemah. Grup Rong tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Tapi, coba dengar, kamu bisa mempertimbangkan untuk menjual desainmu kepadaku. Hanya karena ucapanmu itu, aku justru akan menjualnya sendiri. Tunggu saja. Aku sudah selesai makan, aku mau ke toilet sebentar, tunggu aku sebentar ya. Baik, pergilah. Pelayan tidak tahu aturan mana yang sudah mencipratkan kuah ke seluruh bajuku? Benar-benar? Jangan menangis lagi, hapuslah air matamu. Astaga, kamu tidak sengaja mencipratkan kuah ke dia, kan? Cukup bersihkan saja untuk pelanggan itu. Hei, nasibku bahkan jauh lebih buruk darimu. Jika karyaku tidak laku terjual, aku tidak akan punya muka lagi untuk tetap tinggal di perusahaan. Dibandingkan seperti ini, bukankah perasaanmu sudah jauh lebih baik? Apakah kamu sedang salah paham tentang sesuatu? Aku hanya sedang flu. Aduh, aku mengerti kok. Laki-laki memang suka menjaga gengsi, kalau begitu aku tidak akan membahasnya lagi. Tisu ini untukmu saja. Hei, tunggu dulu. Tunggu, kamu belum menceritakan ketidaksenanganmu tadi. Ternyata kamu ini cukup suka bergosip ya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya saja aku membuat sebuah desain, tapi atasan menyuruhku untuk menjualnya sendiri. Desainer berbakat sepertiku ini, baru saja ingin melangkah tapi jalannya sudah tertutup. Bukankah pelayanan sepertimu itu biasanya untuk 1 lawan 1? Kenapa harus dijual ke orang lain? Mungkin inilah kegalauan menjadi seorang desainer yang hebat. Memiliki tangan yang terampil, dan tinggal menunggu orang yang tepat saja. Kalau begitu, apakah menurutmu, aku adalah orang yang tepat itu? Niat baikmu sudah kuterima, tapi tindakan nyata sepertinya tidak perlu. Aku tidak akan mengganggu kerjamu lagi, aku pergi dulu, sampai jumpa jika takdir mempertemukan kita lagi. Memang sebuah desain yang sangat unik, dan sepertinya tidak ada yang bisa menirunya. Belum pernah ada yang melampauinya. Hei, kertas rancanganmu terjatuh. Tuan Muda Sue, apakah kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Tidak perlu, biarkan dia kemari. Baik, saya akan memanggilnya. Ronglin yang menyebalkan, kenapa kamu tidak memberiku kabar sama sekali? Jiang Hanbing, bawalah draft desainmu dan kemarilah sebentar. Tuan Muda Sue,
Kalau begitu, silakan ngobrol santai. Saya pergi bekerja dulu. Shui Yang, mengapa kamu ada di sini? Aku ke sini untuk membeli draft desainmu. Mari kita bicarakan ini sambil melihat rumah. Kalau tidak, sekarang pun aku tidak bisa menjelaskannya secara rinci padamu. Ayo pergi. Jangan begitu. Aku sungguh tidak butuh bantuanmu. Biaya desainer grup Rong itu tidak murah loh. Ayo jalan. Karena aku sudah datang. Uang bukanlah masalah bagiku. Ayo. Presiden. CEO. Baru saja ada seorang pria membeli sketsa desain Nyonya, dan sekarang mereka berdua. Apa hubungannya denganku? Dia sedang bersenang-senang. Kenapa aku harus ikut campur yang tidak perlu? Shui Yang, apakah kamu benar-benar tidak bertindak berdasarkan dorongan sesaat? Aku juga tahu, itu sama sekali bukan sebuah desain. Aku melakukan ini karena ingin menjadi orang pertama yang mengenali bakatmu. Lagi pula bakat luar biasa sangat sulit ditemukan. Visi yang kamu miliki sungguh luar biasa. Aku tidak punya kelebihan lain, hanya saja aku sangat pandai dalam menemukan keindahan. Masuklah ke mobil. Apakah selucu itu? Mulut manis yang tidak jujur? Sangat menjijikkan. Ku beritahu Anda, itu adalah keahlian yang biasa dilakukan pria bajingan. Coba Anda lihat. Coba lihat dia. Mana mungkin dia lebih tampan daripada Anda. Aku tahu. Lalu kenapa Jiang Hanbing tersenyum begitu bahagia? Hah, lucukah? Menurutku mereka berdua konyol. Tapi, Nyonya terlihat sangat cantik saat tersenyum. Apa aku buta? Tentu saja aku bisa melihatnya sendiri. Cepat, cepat, cepat. Siapkan mobilnya. Mana mobilku? Sudah siap, Tuan. Ada di sana. Kamu tidak menyiapkan mobil pribadiku, kan? Apa kamu bodoh? Jika kamu menyiapkan mobilku, dia akan tahu kalau aku sedang mengikutinya. Pesan taksi saja. Bagaimana menurutmu? Bagus, bukan? Lihat-lihat saja sesukamu. Oh ya, kamu ingin minum apa? Tidak usah, aku tidak haus. Rumahmu ini sebenarnya sangat indah dan mewah. Jangan sampai memakai desainku lalu malah jadi terlihat seperti daerah kumuh. Mana mungkin selebay itu? Duduklah. Mari kita bicarakan detailnya. Sebelum kita bicara, mari kita perjelas dulu, aku ini orangnya paling tidak mau merugikan teman sendiri. Tidak masalah jika kamu tidak menggunakan desainku itu. Aduh, aku sudah benar-benar bosan dengan gaya seperti ini. Dulu aku sempat berencana membuat desain seperti di luar angkasa, tapi sulit untuk diwujudkan. Sekarang akhirnya aku menemukan sesuatu yang baru, aku tidak boleh melepaskannya. Mulai sekarang kamu adalah saudara baikku, kamu sangat setia kawan. Lalu, bagaimana pendapatmu setelah melihat-lihat rumah ini? Draft desainku harus dikerjakan ulang. Struktur kedua rumah ini berbeda. Selain itu, aku harus menyesuaikannya dengan informasi pemilik rumah. Kalau begitu, aku akan memberitahukan informasiku padamu. Kirimkan lewat ponsel saja nanti. Baiklah. Omong-omong, aku cukup penasaran bagaimana bisa kamu terpikir menggunakan elemen 5 unsur dan desain Bagua seperti itu. Bagaimana bisa Anda berpikir untuk menggunakan desain berdasarkan konsep 5 unsur dan Bagua? Pernah mempelajarinya? Waktu itu, informasi klien tersebut menyebutkan bahwa dia peduli dengan Feng Shui. Kebetulan saya memahaminya, jadi saya membuat draft desain itu. Begitu ya? Lalu biasanya apakah dihitung menggunakan cangkang kura-kura atau menggunakan... Biasanya, menggunakan astrologi. Anda tenang saja, saya pastikan keberuntungan Anda akan mengalir dari awal hingga akhir. Keberuntungan cinta tidak perlu terlalu berlimpah? Satu saja sudah cukup. Apa yang Anda katakan? Apa... Aku juga tidak terlalu mengerti. Kalau begitu, aku serahkan segalanya kepada Anda, desainer hebat. Serahkan saja padaku. Baiklah. Sekarang sudah jam makan. Apakah Anda suka makan bebek kulit manis? Aku suka makanan apa saja. Benarkah? Bagus kalau begitu. Silakan masuk ke dalam mobil desainer Jiang. Kita pergi ke toko legendaris. Ayo pergi. Sudah 10 menit, kenapa belum turun juga? Gawat. Bukankah ini sama saja dengan membongkar rahasiaku sendiri? Apa istrimu akan direbut orang lain? Apa istrimu mau direbut orang? Seharusnya tidak sih, kamu tampan begini, siapa yang bisa menandingimu? Bukan urusanmu, lakukan saja tugasmu sebagai sopir. Hal seperti ini saja kamu bisa sabar, kamu benar-benar kura-kura ninja ya. Kamu. Aku akan melaporkanmu. Ronglin, kenapa kamu kemari? Apa kamu mau ikut makan bebek panggang manis? Makan saja sendiri. Aku rasa kamu lebih mirip bebek panggang manis itu. Hahaha.
Perbedaan antar manusia memang sangat besar. Ada orang yang pergi kemana-mana mentoknya, cuma naik taksi. Jangan ikut-ikutan jadi bos arogan. Diam saja di kursimu. Itu cuma alat transportasi saja. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan? Jadi hari ini aku bisa makan bebek panggang manisnya tidak? Tentu saja bisa. Hari ini akan membawamu bersenang-senang dengan layanan lengkap. Jiang Hanbing, pulang. Bolehkah kita makan enak dulu sebelum pulang? Tidak boleh. Baiklah, Sue Yang, aku harus pulang dulu. Sampai jumpa lain waktu ya. Nanti aku akan mentraktirmu makan. Lalu, gambar desainnya akan segera kuselesaikan untukmu. Tunggu dulu, Jiang Hanbing. Kamu tidak perlu takut padanya, ada aku di sini. Katakan saja yang sejujurnya. Kamu ingin pergi kemana? Aku harus pulang dulu. Sue Yang, sampai jumpa lain waktu. Dah, bebek panggang manis. Urusan kita masih panjang. Aku tidak percaya aku. Tuan muda Sue, kalah saing dari orang miskin. Ya Tuhan, bagaimana sih caranya membujuk pria agar tidak marah? Dia sudah marah sepanjang hari. Ini sudah sempurna. Apa yang kurang jika dibandingkan dengan pria-pria simpanan di luar sana? Aku harus menunjukkan pesona laki-lakiku kepada Jiang Hanbing. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjauh dari pria-pria brengsek di luar sana? Kenapa pria ini jadi terlihat tampan sekali hari ini? Jika aku memeluknya sekarang, apakah dia akan marah? Seharusnya ini berhasil. Bukankah cara ini yang paling ampuh untuk meluluhkan hati wanita? Bukannya kamu mau pergi makan dengan orang lain? Kenapa malah menerjang ke pelukanku? Pelukanku ini hanya untuk istriku saja. Aku ini kan istrimu. Cepatlah peluk aku. Tidak mau? Ada orang yang bahkan, kalau punya masalah tidak mau mencariku. Aku salah, suamiku sayang, ayo berikan kecupan. Hari ini meski kamu memohon ampun, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mengantuk sekali, aku jadi tidak ingin masuk kerja. Kalau begitu tidak usah pergi. Aku akan memintakan izin libur untukmu. Jangan. Aku sudah berjanji pada Sue Yang untuk menyelesaikan desainnya pagi ini. Berikan saja pada orang lain. Aku tidak ingin kamu menemuinya. Sayang, aku pasti akan bersikap profesional. Suamiku tersayang boleh datang memantau kapan saja. Aku sudah malas berjalan. Gendong aku. Katanya, Sue Yang, apa lehermu salah bantal semalam? Apa kamu tidak merasa kalau hari ini aku sangat tampan? Tidak ada yang berubah kok. Apa ada urusan lain? Jika tidak ada lagi, aku pergi dulu ya. Hei, tunggu sebentar. Bunga yang indah untuk wanita yang cantik. Kuharap suasana hatimu menyenangkan hari ini. Kamu datang pagi-pagi sekali hanya untuk memberikan bunga? Tentu saja. Hanya jika suasana hatimu baik, desain yang kamu buat untukku akan lebih maksimal. Benar kan? Tuan, percayalah pada profesionalisme kerjaku. Aku juga sedang terburu-buru untuk absen. Aku pergi dulu ya. Jiang Hanbing, aku pasti akan memenangkan hatimu dan membuatmu sadar bahwa akulah orang yang paling pantas untukmu. Panggil dia. Guk, siapa yang menggonggong itu? Kamu pengantar makanan ya? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu hanya pengantar makanan tapi pakai jas rapi. Ingin pamer di tempat mewah supaya bisa menggoda wanita kaya, ya? Tentu saya tidak bisa menandingi Anda. Di bar mana kamu bekerja sebagai penemani tamu belakangan ini? Malam ini aku akan membawakan beberapa gadis untuk mendukung bisnismu. Kamu tidak pernah menyentuh dunia kelas atas, jadi kamu tidak tahu saya XW yang tidak menyalahkanmu karena ketidaktahuan itu. Kedatangan saya ke sini hanya untuk satu hal, tinggalkan Jiang Hanbing. Pagi-pagi begini belum sempat sarapan, jangan buat saya merasa jijik. Saya tidak punya waktu untuk meladenimu. Tunggu dulu, memangnya kehidupan seperti apa yang bisa kamu berikan pada Jiang Hanbing? Kamu merasa pantas untuknya? Memangnya kamu yang pantas? Setidaknya jauh lebih pantas daripada kamu. Begini saja, sebutkan syaratmu. Apa yang harus dilakukan agar kamu meninggalkannya? Aku tidak bersedia meninggalkannya. Isilah lembaran cek ini sesukamu. Isi sendiri angka yang kamu mau dicek ini.
Aku sudah tahu kamu bukan orang baik, mata duitan. Aduh, Jiang Hanbing bersamamu hanya akan menyia-nyiakan masa mudanya saja. Setelah ambil uangnya, jauhi dia. Bukannya apa-apa, tapi ambisimu besar juga ya. Apa kamu menganggapku sebagai sapi perah? Kenapa? Apa kamu bahkan kalah dari seorang pengantar makanan? Ingin aku meninggalkan Jiang Hanbing, tapi tidak mau keluar uang. Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Hei, jangan bicara seolah-olah kamu itu orang suci. Biar ku beritahu ya, seluruh kekayaanmu saja belum tentu sampai $100.000. Aku bersedia memberikan seluruh hartaku untuk Jiang Hanbing. Apakah kamu bersedia? Pantas saja Jiang Hanbing begitu terpesona padamu, ternyata kamu hanya bermodal mulut manis saja. Sebaiknya kamu kerjakan saja tugasmu dengan benar. Anak muda, sadarlah diri. Jangan ikut-ikutan jadi bos sombong dan berlagak sok hebat. Hei, tolong antarkan ini pada Nyonya. Baik, Tuan. Serta tolong periksa orang bernama Sue yang ini. Sue yang... Kenapa kamu mengenalnya? Silakan lihat ini, CEO. Beri orang tak tahu diri ini sebuah pelajaran. Baik, segera dilaksanakan. Kenapa kamu ke sini? Apa kamu tidak punya pekerjaan? Aduh, Bingbing. Memangnya aku tidak boleh menemuimu kalau sedang luang? Kita kan berteman. Bicaralah yang jelas. Baiklah, kedatanganku kali ini untuk membicarakan kerjasama baru. Aku ingin kamu mendesain rumah baru yang kubeli. Desain rumahmu yang sebelumnya saja belum selesai, kamu sudah beli yang baru lagi? Anggap saja ini untuk melatih kemampuanmu. Ayahku. Halo ayah? Ayah rindu padaku? Putramu sedang sibuk sekarang, bicara nanti saja kalau tidak ada hal mendesak. Dasar anak tidak berguna. Apa kamu tahu seberapa besar masalah yang sudah kamu buat? Aduh, ayah bicara apa sih? Belakangan ini aku bersikap sangat baik. Baiklah, aku akan segera pulang menemuimu dan membiarkan ayah serta ibu menghabiskan waktu berdua saja. Jangan bercanda denganku. Aliran dana keluarga kita hampir terputus, tapi kamu malah masih membeli rumah demi membuat wanita senang. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Dimanapun kamu berada saat ini, segera pergi ke grup Rong untuk mencari Pak Rong. Dia adalah pamanmu. Aku sedang berada di grup Rong sekarang. Aku akan segera pergi mencarinya. Mohon maaf, Anda tidak boleh masuk sembarangan ke sini. Pak Rong adalah paman saya. Tolong sampaikan kepada beliau, nama saya Sue Yang. Sue Yang? Benar. Paman? Iya, benar. Baik, mohon tunggu sebentar. Halo. Pak Rong berkata, terima kasih. Halo Paman, saya adalah Sue Yang. Maaf mengganggu Anda. Bagaimana kabar kesehatan Anda? Kok suara kakek saya terdengar sangat muda? Anu, Paman, kedatangan saya mengganggu Anda kali ini memang karena ada permohonan. Rantai modal klan Sue tiba-tiba mengalami masalah. Saya mohon pertolongan Anda demi hubungan kerabat kedua keluarga kita. Bantulah kami. Atas dasar apa? Suara ini sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Sudahlah, urusan penting lebih utama. Paman, kami bersedia menukar dengan saham. Saya sangat memohon bantuan Anda. Atau jika Anda memiliki persyaratan lain, Anda bisa mengatakannya. Saya pasti akan melakukannya jika sanggup. Bukankah Tuan Muda Sue sangat kaya raya? Kenapa masalah sepele ini saja tidak bisa dibereskan? Aduh, Paman. Apakah saya pernah menyinggung Anda sebelumnya? Jika iya, saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Anda. Mohon kiranya Anda bermurah hati memaafkan saya. Saat Tuan Muda Sue menulis cek, sikapnya tidak terlihat seperti ini. Ya, kan? Sekretaris Cheng, Bos. panggil istriku ke sini. Baik. Kak, kamu. Tuan Rong, saya adalah Bi. Apa? Kakek buyut? Aku tidak bisa mendengarmu. Kakek buyut. Nah, begitu. Jangan buru-buru sekarang. Kita akan mengobrol lagi setelah istriku datang.
Masuk. Bos, Nyonya sudah datang. Ini, ada apa ya? Hei Bing Er, aku ingin memperkenalkanmu pada seorang kerabat. Jiang Hanbing, dia ini nenek buyutmu, beri salam. Bibi, Cucu keponakan, kamu harus menjadi orang yang lebih jujur dan apa adanya. Jangan selalu meniru orang lain dengan berpakaian necis, tapi kelakuanmu seperti sampah. baik Paman. Aku akan mengingatnya. Aku pasti akan memperbaiki sifat burukku yang dulu. Kebetulan sekali ya. Ternyata kalian keluarga. Lalu, apa mau makan bersama nanti? Tidak usah, tidak usah. Aku mohon, semoga Paman bisa membantu klan Sue kami melewati masa sulit ini. Tolonglah, aku pasti akan membalas budi baikmu. Ya. Baiklah, aku mengerti. Pulanglah, Sekretaris Cheng akan mengurusnya. Kalau begitu terima kasih Paman. Oh ya, aku harap Anda dan Bibi selalu bahagia selamanya. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Baiklah. Pergilah. Kamu melakukan sesuatu pada perusahaan keluarga mereka? Tentu saja. Dia berani mengganggumu. Mana mungkin aku bisa bersabar? Kamu mengusik perusahaan keluarga mereka? Tentu saja, dia berani merayumu. Memangnya aku bisa diam saja? Dasar pencemburu. Tidak sangka aku sudah menjadi seorang bibi, luar biasa sekali. Nanti aku akan menjadi nenek yang paling modis. Kalau begitu, aku akan menjadi kakek yang paling modis di sampingmu. Tidak melihatmu sepanjang pagi ini, apakah kamu merindukanku? Aduh, jangan ditanya lagi. Sentuh di sini, deg-degan. Jantungku berdetak sangat kencang. Manis sekali mulutmu. Oh ya, aku mau berhenti bekerja sebentar, ingin pulang dan belajar dengan baik. Pikiranmu cepat sekali berubah. Bagaimana jika bawahanmu tidak setuju? Kecuali kamu menyogokku sedikit. Aku tidak peduli, kamu harus mendengarkanku. Aduh, kalau begitu agak sulit ya. Mana bisa kamu asal ambil cuti begitu saja? Hei, hei, hei. Aku mau pergi membeli tiket festival musik elektro, di internet sudah habis, dadah. Pak Rong, Nona, selamat datang. Toko kami baru saja kedatangan lobster Australia hari ini. Apakah Anda membutuhkannya? Istriku sedikit penasaran. Bawa dia berkeliling. Halo Nyonya Rong, mari kita melihat-lihat dulu. Silakan lewat sini. Kalau begitu aku pergi sebentar, kamu pesan makanan dulu saja. Wah, bukankah ini Pak Rong? Boleh kukatakan berjodoh sekali aku dengan Pak Rong. Biasanya sangat sulit membuat janji. Saat makan malah tidak sengaja bertemu. Apakah Pak Rong sedang sendirian hari ini? Tidak. Ah, bersama teman Anda ya. Nah, jika Anda tidak keberatan, biar aku yang mentraktir hari ini, mengundang Anda dan teman Anda makan santai bersama. Lebih baik Anda makan sendiri saja. Aduh, kenapa Pak Rong harus sungkan padaku? Teman Anda adalah teman Liu Dahai juga. Biarkan aku melayani kalian dengan baik hari ini. Tuan Liu, jika ada sesuatu, katakan saja langsung. Jangan berbelit-belit. Tuan Liu, katakan saja langsung apa yang ingin Anda bicarakan. Tidak usah berbasa-basi. Sebenarnya begini, bukan masalah besar sih. Cuma baru-baru ini ada bisnis yang menghasilkan uang, dan saya ingin mengajak Pak Rong untuk bekerja sama. Bukankah Anda biasanya selalu ingin untung sendiri? Kenapa tiba-tiba berpikir untuk berbagi dengan orang lain? Aduh, bukan begitu Pak Rong, mengapa Anda bicara seperti itu? Hubungan kita berdua kan tidak biasa? Biar saya ceritakan sejujurnya. Barang-barang saya ditahan, jadi saya terpikir untuk bekerja sama dengan Anda demi mengeluarkan barang itu. Tuan Liu, Anda terlalu menyanjung saya tidak punya kemampuan sebesar itu. Tidak. Koneksi dan kemampuan Pak Rong itu sudah diketahui semua orang sudah tahu. Tuan Liu, jika barangmu memang tidak bermasalah, maka sewajarnya barang itu akan keluar sendiri. Anda tidak perlu terburu-buru seperti ini. Pak Rong tenang saja, saya ini pebisnis jujur. Barang itu benar-benar tidak bermasalah. Hanya saja untuk urusan bahan baku ini, kalau tertahan sehari saja, pabrik saya tidak bisa beroperasi. Ini sama saja seperti membuang banyak uang begitu saja. Saya benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Saya sangat pusing memikirkan hal ini. Hari demi hari berlalu. Maaf, saya tidak bisa membantu. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Rong, Anda jangan terburu-buru menolaknya. Untuk kerjasama kali ini, keuntungannya akan kita bagi rata. Sungguh, aku tidak bisa membantu. Pak Rong, mana mungkin saya menipu Anda? Bisnis ini sudah pasti akan memberikan keuntungan besar. Lihatlah persahabatan kita yang sudah terjalin selama bertahun-tahun ini, bukan? Tuan Liu, memang sedang tidak memungkinkan. Baru-baru ini ada beberapa proyek grup Rong yang mulai berjalan. Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk membantumu. Pak Rong, untuk kali ini saja, saya benar-benar menghadapi masalah besar.
Coba diingat kembali, waktu itu grup Rong dijebak oleh pesaing bisnisnya, orang-orang yang disuap berniat melarikan diri. Bukankah saat itu saya tanpa ragu langsung membantu grup Rong? Jadi untuk kali ini, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh berpangku tangan saja kan? Aku ingat semua kebaikanmu kepada grup Rong, namun selama 5 tahun terakhir, aku sudah berusaha membantu grup Liu sebisa mungkin, tapi kali ini benar-benar tidak bisa. Apa? Jadi Pak Rong mau mencampakkan aku setelah memanfaatkan bantuan dari saya? Kenapa? Pak Rong ingin membuangku setelah aku tidak berguna lagi, ya? Tuan Liu, aku baru saja melihat garis wajah Anda. Anda selalu memiliki aura orang yang sangat kaya dan terhormat. Tapi akhir-akhir ini terlihat kurang baik. Apakah Anda mau mendengarkan saya meramal nasib Anda? Kamu siapa? Cepat enyah dari sini. Tidak lihat kami sedang membicarakan urusan serius? Hei, ramalan saya gratis jika tidak akurat. Tidak ada salahnya, Anda mendengarkan dulu. Gadis kecil? Berpura-pura jadi ahli nujum? Hah? Ambil uang ini dan pergi main di tempat lain. Tuan Liu, karena Anda sudah membayar uangnya, maka saya akan meramalkan nasib Anda. Manajer-manajer, kemana semua orang? Tuan Liu, ada yang bisa saya bantu? Bukannya aku ingin menegurmu? Apa tingkat kelas restoranmu ini? Kenapa membiarkan sembarang orang masuk ke sini? Tuan Liu, prinsip toko kami adalah memperlakukan setiap pelanggan dengan setara. Dia mengganggu makan siang kami. Aku minta kamu segera mengusirnya. Maaf, Tuan Liu, saya tidak berhak mengusir wanita ini. Kamu tidak bisa mengerti ucapan baik-baik ya? Hanya seorang manajer rendahan saja beraninya kamu bersikap kasar padaku? Percaya tidak kalau aku akan meminta bosmu memecatmu? Kamu hanya seorang manajer rendah. Berani-beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku? Percaya tidak kalau aku menyuruh bosmu untuk memecatmu sekarang juga? Jangan menyulitkan manajernya. Jika kamu ingin aku pergi, maka tidak ada salahnya jika kamu mendengarkan ramalanku. Cepat katakan. Setelah itu pergi? Tuan Liu, aku baru saja meramal bahwa Anda akan segera mengalami musibah besar. Barang yang sedang Anda genggam itu, jika tidak segera disingkirkan dalam waktu 2 jam, maka bencana akan menimpamu. Tunggu dulu. Gadis kecil ini, kamu berani menyumpahiku? Tuan Liu, Pak Rong masih ada di sini. Apakah Anda tega memukul orang di depan matanya? Beruntung kamu tahu posisi diri. Apa Tuan Liu sudah puas pamer kekuasaan? Jika sudah puas, silakan pergi. Pak Rong, mohon maaf Anda jadi harus melihat pemandangan tidak enak ini. Masalahnya wanita ini dia benar-benar sudah keterlaluan. Dia menipu uang, itu masih bisa dimaafkan, tapi sekarang dia berani menyumpahiku. Aku sampai tidak bisa menahannya tadi. Tuan Liu, Pak Rong ingin segera makan. Mohon segera minggir. Apa urusanmu? Kenapa kamu ikut campur? Bagus, berlagak pintar ya sekarang? Sekarang dengan statusku di restoran ini sebagai Gold VIP, aku perintahkan kamu untuk mengusir wanita ini sekarang. Mohon maaf Tuan Liu. Nona ini adalah pemilik kartu Black VIP. Dia seorang top VIP? Dia anggota VIP tingkat atas? Aku mengerti. Dari mana kamu mendapatkan kartu palsu itu, hingga bisa membohongi dia sepenuhnya? Lupakan soal kartu itu. Ramalanku tidak pernah meleset. Masyarakat saat ini tidak bisa maju karena ada hama sepertimu. Sepanjang hari hanya mengandalkan trik murahan untuk menipu orang. Anda boleh menghinaku, tapi jangan menghina profesiku. Dia tidak bisa mengusirmu kan? Baiklah, biar aku yang lakukan. Pak Rong, jangan. Beraninya kamu menyentuhnya di hadapanku? Bukan begitu, Pak Rong. Anda juga mendengarnya tadi. Dia baru datang saja sudah menyumpahiku. Aku harus memberinya pelajaran. Mohon jangan halangi saya. Apa kamu pikir kamu bisa menyentuh istriku? Dia adalah istrimu? Gadis kecil ini adalah istri Anda? Apa aku tidak terlihat seperti itu? Mirip sekali, Anda dan Pak Rong benar-benar pasangan yang serasi. Sangat mirip. Anda dan Pak Rong benar-benar pasangan yang serasi. Nyonya Rong, jika Anda memberitahu saya lebih awal, bukankah kesalahpahaman ini tidak akan terjadi? Hubunganku dengan Ronglin. Entah kukatakan atau tidak, apa pedulimu? Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda adalah Nyonya Rong, biarpun Anda meminjamkan 800 nyawa kepada saya tidak akan berani menyinggung Anda. Tuan Liu, sudah selesai bicaranya? Kerja samanya lupakan saja. Aku dan istriku mau makan. Silakan pergi. Pak Rong, maksud saya... Suamiku? Tunggu sebentar, tidak bisa membiarkannya pergi dengan tidak jelas begitu saja. Biar ku jelaskan dulu semuanya kepadanya. Benar sekali, apakah ada arahan dari Nyonya Rong? Mari kita bicarakan sambil makan, anggap saja beri saya kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda dan Pak Rong. Lupakan soal makan. Operasi yang Anda jalani 3 tahun lalu, sebenarnya itu operasi kaki pincang, kan? Lagi pula, Anda baru saja pergi meninggalkan tempat tidur seorang wanita. Bagaimana bisa kamu tahu soal itu? Aku sudah menghitungnya. Aduh, kamu sungguh hebat. Tentang operasi kaki pincangku ini, sama sekali tidak ada orang yang mengetahuinya. Masalah kecil, itu masalah sepele. Kalau begitu, mohon bantuannya Nyonya untuk meramal lagi. Kapan saya bisa mendapatkan seorang putra? Bisa punya berapa anak? Serta nilai pasar perusahaan saya? Apakah bisa naik 2 kali lipat?
Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Nyonya punya syarat apa saja, ajukanlah padaku. Saya akan segera memenuhinya. Hari ini tidak baik untuk meramal lagi, jatah ramalan harian saya sudah habis. Kapan Nyonya punya waktu luang? Saya pasti akan datang bertamu. Pada saat itu nanti, mohon bantuan Nyonya untuk meramalkan perihal anak saya itu. Tuan Liu sebaiknya secepat mungkin tangani masalah yang ada di depan mata. Jika terlambat, semuanya akan menjadi sia-sia. Apa aku harus mempercayai Nyonya Rong? Apa ramalannya benar-benar akurat? Lagi pula, tidak ada rahasia yang benar-benar tertutup rapat. Siapa tahu dia cuma mencari tahu secara asal dari orang lain. Pak Rong, lihatlah Nyonya sudah meramalkan satu hal untukku. Itu membuktikan dia sudah menganggapku teman. Bisakah kamu demi kehormatan Nyonya membantuku untuk terakhir kalinya? Liu Dahai, sekarang satu-satunya cara penanganannya adalah membereskan semua barang milikmu itu. Pak Rong? Pergi dari sini. Baik, Pak Rong, jangan marah. Saya akan segera membereskan semua barang itu sekarang. Tetapi mohon Pak Rong jangan sampai lupa. Saya dulu pernah memberikan bantuan kepadamu. Saya pergi dulu. Bagaimana kamu tahu dia baru saja bangun dari ranjang seorang wanita? Itu sih, tercium dari baunya. Bagaimana cara menciumnya? Tubuhnya tercium aroma parfum wanita, dan aromanya belum hilang setelah sekian lama. Bukankah itu artinya dia baru saja dari ranjang wanita? Hanya kamu yang sangat pintar. Cih. Aku sudah selesai makan. Baiklah, mari kita pulang. Jangan bercanda, ini geli. Bukankah hari ini aku sangat membantumu? Kalau tidak, akan sangat merepotkan berurusan dengan orang seperti dia. Untunglah istriku sudah sangat membantu. Kalau tidak, pasti akan sangat merepotkan jika terjerat dengannya. Katakanlah, hadiah apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu sembunyikan? Beberapa hari ini kamu harus terus bersamaku. Aroma di tubuhmu itu sungguh sangat menarik bagiku. Ternyata kamu menyukai ini. Tuan Liu. Pak Rong, kali ini aku terlibat masalah besar. Aku mohon, bisakah kamu membantuku? Apa yang sudah kamu lakukan? Sampai terlihat sangat berantakan begini. Aku? Bolehkah aku bicara di dalam? Masuklah. Pak Rong, tolong berikan aku jalan keluar. Jika kamu tidak membantuku, maka tidak ada lagi yang bisa membantuku. Sejak masuk kamu terus bilang minta dibantu, sebenarnya ada apa? Cepat katakanlah. Itu karena kiriman barangku bermasalah. Perusahaanku akan segera bangkrut. Bukankah kemarin aku sudah menyuruhmu membereskan hasilnya? Pak Rong, sekarang mengatakan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Aku mempertaruhkan semua uang perusahaan pada barang itu, tapi aku tidak menyangka malah ditipu orang. Barang itu bermasalah. Barang kiriman itu bermasalah. Hal lain mungkin bisa kubantu. Tapi kamu berbisnis bahan bangunan. Kamu menggunakan barang murah berkualitas rendah, bukan? Iya kan? Aku tidak bisa ikut campur. Pak Rong, dengan kemampuan besarmu, kamu cukup menggerakkan jari saja untuk membantuku melewati kesulitan ini. Liu Dahai. Atau biarkan Nyonya membantuku meramal, asalkan bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, kelak aku pasti akan memberimu imbalan besar sebagai rasa terima kasih. Ronglin? Di mana orangnya? Akhir pekan begini dia tidak bekerja. Liu Dahai. Tolong jangan libatkan istriku dalam masalahmu. Pak Rong, tidak masalah jika kamu tidak mau membantuku, tapi apa membiarkan Nyonya meramal untukku juga tidak boleh? Pak Rong, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu saya, tapi tidak bisakah Anda membiarkan Nyonya meramal nasib saya? Kenapa kamu sudah bangun? Apa tidurmu sudah cukup? Atau kamu mau tidur sebentar lagi? Aku. Nyonya Rong, aku mohon padamu, tolong buatkan ramalan untukku, berikan aku petunjuk jalan keluar. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, semalam adalah kesempatan terakhir. Sepertinya langit memang ingin menghancurkan keluarga Liu saya. Liu Dahai. Sebaiknya Anda segera pulang dan mengurus keluarga Anda. Kami benar-benar tidak bisa membantu apa-apa. Pak Rong, tolong ingatlah hubungan pertemanan kita selama bertahun-tahun. Bantu aku menyelamatkan Liu Xi. Liu Xi adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Jika aku ikut campur, perusahaan Rong juga akan ikut diselidiki. Jadi Anda sudah bulat tekad untuk tidak membantu saya? Baik. Bagus sekali. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa Presiden Direktur Grup Rong hanyalah seorang pria pengkhianat yang tak tahu balas budi. Kamu Grup Rong dari CEO hanyalah seorang pengecut yang tidak tahu balas budi. Liu Dahai, kamu harus punya hati nurani. Kami sudah mengingatkanmu kemarin. Kalau bukan karena kamu yang mempengaruhiku untuk menangani barang-barang itu,
Siapa yang akan menyadari kalau aku merasa bersalah? Kenyataannya, kamu pergi ke sana kemarin. Karena kamu serakah dan masih ingin mencoba peruntungan lagi. Barang-barang itu tidak ditangani, sehingga kesalahanmu tertangkap basah. Tidak. Bukan seperti itu. Jika bukan karena kalian menekanku, aku tidak akan jatuh ke dalam keterpurukan seperti ini. Jadi kalian harus bertanggung jawab untuk ini. Liu Dahai, kamu tahu cara kerjaku. Bertingkah kasar, di rumahku, tidak akan memberimu keuntungan apapun. Jadi kalian tidak mau membantuku? Aku akan mengacaukan rumah tangga kalian. Liu Dahai, keluar dari rumahku. Jangan marah, ada aku di sini. Liu Dahai, penderitaanmu yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ceo. Beri dia pelajaran, dan kirim dia ke tempat yang seharusnya. Baik, Pak. Jangan sentuh aku. Pak Rong, apa kamu benar-benar setega ini? Pak Rong. Dia sudah dibawa pergi? Benar, sekretaris sudah membawanya untuk mengirimnya ke tempat yang pantas bagi dirinya. Dia sangat jahat, selain tidak becus menjalani hidupnya sendiri, dia juga tidak tahan melihat orang lain bahagia, sungguh sangat serakah. Sudah, jangan bicarakan dia lagi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah meramal akan mencelakai dirimu sendiri? Jujurlah padaku. Memang ada pengaruhnya, tapi aku tidak melakukannya sembarangan. Dengarkan aku, mulai sekarang, kamu tidak boleh meramal lagi. Segala hal yang bisa melukaimu, tidak boleh dilakukan. Aduh, aku melakukan ini karena mencemaskanmu. Semua masalah ini bisa kuselesaikan sendiri. Apapun yang berbahaya bagi dirimu, atau berdampak buruk, dilarang untuk dilakukan. Baiklah, beres-bereslah. Kita harus segera berangkat kerja. Apa yang kamu katakan tadi, mengingatkanku, bahwa aku harus pergi ke kantor. Ayo berangkat.